Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul kembali meskipun melalui Zoom ini guna melaksanakan kajian Islam maupun online terkait belajar bahasa Arab untuk dapat lebih memahami arti dan hikmah Al-Quran. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman manfaat. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada pemateri Al-Ustaz Ifon Nur AMC yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga seluruh hadirin yang masih semangat dalam mengkaji atau mau belajar bahasa Arab. Seperti biasa, sebelum memasuki kajian Islam Muslim online belajar bahasa Arab, ada beberapa buah penyampaian yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kami sampaikan bahwasannya kajian Islam Muslim online ini sudah memasuki pertemuan ke-8 dan tentunya diorganisir oleh grup CCMP. Dan kami menghimbau kepada seluruh hadirin bahwasanya pada saat penyampaian materi sebentar, kami harapkan untuk tidak mengaktifkan mic-nya demi kelancaran penyampaian materi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk menghabiskan waktu, saya serahkan kepada Al-Ustaz Ipo Nur ALC untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di tempat yang insyaallah berkah ini ya, di majelis ilmu insyaallah. Oke. Kemudian tak lupa pula kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat iman dan Islam sehingga kita masih memegang teguh keimanan dan keislaman kita insya Allah sampai di akhir zaman. Amin. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak insya Allah. Dan yang membawa juga dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya atau minaz zulumati ilan nur. Zulumat ilan nur. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di materi ke-8 atau saya bilang pekan ke-8 ya. Oke, di pekan ke-7 kemarin kita sudah pelajari isim berdasarkan jumlah. Nah, yaitu sampai 3 ya. Tapi di 3 itu dia terbagi lagi. Nah, yang pertama adalah mufrad, yaitu tunggal, yang bisa diartikan sebuah, seekor, seorang, sebiji, sebutir, dan seterusnya, tergantung konteksnya. Kemudian yang kedua adalah musanna, ganda. Nah, bagaimana kalau membuat dua benda di dalam bahasa Arab ya, baik itu benda mati atau benda hidup. Maksudnya orang, nama orang, dan lain sebagainya. Itu sudah kita pelajari. Tapi insya Allah kita ulangi lagi. Nah, dan yang ketiga adalah jamak atau jam'un. Jamak ini terbagi lagi menjadi 3. Oke. Jamak muzakkar salim sudah kita pelajari dengan rumus una dan ina. Kemudian jamak muannas salim dengan rumus atun dan atin. Dan yang ini belum kita pelajari. Kenapa? Karena tidak terbatasnya waktu di pekan ke-7 kemarin ya. Karena memang juga jamak ini sebenarnya harus satu materi. Tapi tidak masalah. Hari ini kita murojaah semuanya dan insya Allah mudah-mudahan bisa difahami semua materi ini dalam hari ini ya. Yaitu kata benda ditinjau dari jumlahnya. Oke. Yang terakhir nanti kita pelajari adalah jamak taksir, jamak yang tidak beraturan atau jamak yang tidak mempunyai rumus. Oke. Sebelum kita masuk ke jamak taksir, nah kita murojaah dulu, kita mengulang kembali pelajaran kita sebelumnya di pekan ke-7 atau materi ke-7 kemarin. Nah, mungkin ini ada penambahan sedikit ya.
Nah, di bagian materi jamak taksir. Makanya sudah diedit, dikirimkan ulang. Oke, kita mulai dari dari awal ya. Nah, secara garis besar saja. Nah, kemudian nanti kita latihan. Sebelum kita masuk jamak taksir, kita latihan dulu. Baru kita masuk materi jamak taksir. Kenapa? Karena itu akan berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau kita tidak paham, jangan sampai kita ingatnya cuma jamak taksir. Nah, padahal ada jamak muzakkar salim dan ada jamak muannas salim. Oke. Yang pertama kita bisa buka slide di slide kedua. Nah, mungkin sudah di-download pekan kemarin, hanya ada penambahan itu di bagian akhir saja. Nanti ada kosakatanya, sudah saya juga tambahkan juga buku yang saya rekomendasikan untuk dibeli. Nah, ini yang tulis ini adalah Profesor Dr. Azhar Arsyad, mantan Rektor UIN zaman dulu ya. Saya lupa tahunnya. Itu bukunya luar biasa ya. Dipakai di pesantren di pesantren-pesantren rata-rata di Sulawesi pakainya. Itu kamusnya sudah ada. Nanti ada contohnya di dalam bukunya ya. Kemudian kita latihan dari situ. Kemudian ada covernya juga di bagian akhir, nanti dilihat. Nah, bagaimana caranya? Kalau harganya nanti saya sampaikan juga di akhir, saya sampaikan memang di awal juga, yaitu antara 18 sampai 50.000. Tadi saya lihat itu sampai di Shopee ada yang jual 48, 45. Nah, padahal kalau di Makassar itu bisa kita dapat di Toha Putra, di Jalan Alauddin sana di Toha Putra. Nah, ada juga pokoknya di di mana lagi nih? Abdesir, toko Cordova. Nah, ini banyak atau di toko-toko yang lain. Toko-toko buku-buku Islami itu pasti ada insya Allah. Karena yang tulis adalah orang Makassar. Oke, nanti dilihat covernya ya. Antara berkisar 18 tergantung tokonya kan. 18 sampai 450-an lah. Oke. Tapi sama Ji. Hanya itulah mungkin perbedaan marketingnya ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah mufrad. Oke, mufrad artinya tunggal atau bahasa kerennya kemarin apa? Jomblo ya. Nah, mufrad. Ana mufrad, saya satu, sendiri. Itu munfarid. Bahasa Arabnya juga yang lain adalah munfarid. Kalau ada namanya farid berarti satu itu. Farid. Nah, farid, munfarid, mufrad itu berarti artinya satu, tunggal. Oke, kemudian ada namanya musanna dari kata tasniyah, yaitu ganda. Oke. Sekarang kita lihat contohnya di slide kedua. Mufrad itu contohnya Muhammadun nama orang, Ustazun profesi, Tolibun profesi, Khadijah itu nama perempuan, satu Ustazah profesi untuk perempuan. Jadi bisa diartikan seorang. Kalau Muhammad berarti seorang yang bernama Muhammad. Itu kita maknai saja ya terjemahannya. Ya kalau kita bilang Muhammad ya Muhammad. Tapi kalau kita mau maknai berarti seorang yang bernama Muhammad. Kemudian Ustazun berarti seorang guru. Kan satu orang guru berarti tidak boleh dua. Nah, itulah bahasa Arab detail. Kalau satu satu, kalau dua dua, kalau jamak jamak. Nah, itu ya. Kemudian kalau musanna bagaimana? Yang gairu akil ya, yang akil tadi Muhammad. Kalau yang gairu akil contohnya kitabun, madrasatun, filun. Kitabun itu sebuah buku, madrasatun sebuah sekolah, filun seekor gajah. Jadi diartikan satu ya. Oke, filun. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita menjadikan kata tadi Muhammad, Ustadz, Tolib, Kitabun, Madrasah, Fil itu menjadi dua. Ternyata tidak sesederhana seperti di Indonesia. Kalau jadi dua kan dua gajah. Mudah kan? Dua buku, dua guru. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada rumusnya. Nah, ani dan aini. Oke, ani tambahkan huruf ani di belakangnya atau aini. Oke, kita ani dulu. Contohnya kita ambil tadi Muhammadun. Nah, di slide kedua itu ada ya. Nah, kita jadikan dua orang bernama Muhammad. Kan banyak nama Muhammad. Nah, bagaimana kalau kita punya nama anak atau nama keluarga atau nama siswa atau nama mahasiswa namanya Muhammad. Maka dipanggil Al-Muhammadani. Nah, nah kenapa kalau tambahkan al? Karena nanti kita sudah pelajari pekan kemarin kan? Atau nanti kita ulang lagi. Bahwasanya kalau nama orang dijadikan dua harus ditambahkan al. Adapun benda yang lain atau profesi boleh ditambahkan al dan boleh juga tidak masalah. Yang ini adalah nama karena contohnya nama Muhammad kan ini tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya. Ketika kita bilang Muhammad ya Muhammad, tidak boleh bilang al Muhammad, itu haram hukumnya. Anda haram hukumnya kecuali kalau memang namanya memang sudah al. Nah, contohnya ada saya punya murid namanya Al-Kausar. Nah, Al-Kausar itu sudah namanya memang Al. Berbeda kalau namanya Kausar saja. Nah, itu Kausar berarti tidak ada Al, tidak boleh ditambahkan Al.
kapan ditambahkan al? Yaitu ketika di musanna bentuk 2 dan di jamak bentuk lebih dari 3. Itu ya. Bagaimana kalau dari mufradnya sudah al? Seperti tadi nama murid saya Al-Kausar. Ya enggak apa-apa. Karena memang sudah namanya sudah tersemat pada dia Al-Kausar. Oke, Al-Kausar. Berarti kalau 2 Al-Kausaroni. Tinggal tambah saja ani di belakang. Nah, berbeda kalau tidak punya al. Nah, maka ditambahkan al. Contohnya Muhammad. Maka ditambahkan al-Muhammadani atau al-Muhammadaini. Itu orang sudah tahu bahwasanya itu bentuk 2. Nah, tidak usah ditanyakan, oh ini ganda ya, pastilah. Oke, kemudian ustazun. Ini profesi ya. Nah, boleh ditambahkan al, boleh juga tidak. Nah, ustazun kalau 2 ustad berarti ustadzani. Atau ditambahkan al-ustadzani, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Oke, bahasa Arabnya maafi muskilah. Nah, banyak bahasa Arabnya ya, la syai dan seterusnya. Maafi muskilah, tidak ada masalah. No problem. Oke, jadi ustazani, al-ustazani sama saja. Oke, kemudian contohnya nama perempuan Khadijah tuh. Nama Khadijah kan di Indonesia banyak. Bagaimana kalau 2? Tambahkan al-Khadijatani. Ya. Contoh kalau nama perempuan Asy-Syifa, ya kan biasa ada namanya Asy-Syifa. Itu kan nama perempuan, bisa juga nama laki-laki sih. Nah, Asy-Syifa berarti kalau 2 Asy-Syifaani. Kan nama Syifa ini banyak di Indonesia. Penyembuh ya, artinya Syifa itu artinya penyembuh atau obat. Penawar, terserah, tergantung konteksnya dia dia maunya terjemahannya obat kah, penawar, apa dan lain sebagainya, urusan dia karena dia yang punya nama. Asy-Syifa ya. Berarti kalau 2 Asy-Syifaani, Asy-Syifaaini. Kalau tidak ada alif lamnya, Syifaani, Syifaaini, tidak masalah. Nah, kalau itu nama. Nah, tapi kalau dia kalau dia menjadi nama orang, maka ditambahkan al. Dua buah buku maka jadinya al-kitabani, mau pakai al atau tidak pakai al-kitabani juga boleh. Tidak masalah. Maafi muskilah. Madrasatun sekolah dijadikan 2. Madrasatani atau al-madrasatani tidak masalah. Nah, kemudian filun seekor gajah. Kalau 2 filani, filaini. Ya. 2 ekor gajah. Oke. Kemudian kita masuk ke jamak. Jadi saya anggap mudah-mudahan mufrad dan musanna ini saya anggap sudah mudah ya. Nah, mudah-mudahan diingat ani dan aini. Kalau lupa ingat saja aninya saja. Kalau 2 contohnya kursiun. Kursiun itu kan bahasa Arab diserap oleh bahasa Indonesia. Berarti kalau 2 kursiun, kursiyani. Ubah huruf terakhirnya. Ubah huruf terakhirnya. Kalau kursiun berarti ya. Nah, kemudian apa lagi? Kitabun berarti ba. Nah, itu muslimun mim berarti muslimani. Mu'minun berarti nun, mu'minani. Oke, jadi huruf terakhirnya yang berubah. Nah, berubah ya atau ditambah. Oke. Kemudian ke jamak. Nah, ini kita murojaah. Jamak muzakkar salim, rumusnya apa kemarin? Una dan ina. Persamaannya adalah terjemahannya sama, kemudian perbedaannya adalah kedudukannya dalam konteks kalimat dalam bahasa Arab. Ada yang sebagai pelaku, ada yang sebagai korban, dan ada yang masuk huruf jar. Oke. Contoh ya, kita ambil biasanya muslimun, kaum muslimin dan muslimat. Itu biasa hadirin dan hadir. Itu jamak muzakkar salim secara tidak langsung yang kita sebut dan jamak muannas salim. Oke. Nah, contoh yang ada di slide kedua ini adalah muslimuna, mu'minuna. Bagaimana kalau nama orang jamak? Nama Muhammad kan banyak, berarti tambahkan al. Al-Muhammad, tambahkan waw dengan nun, al-Muhammaduna. Berarti semua yang bernama Muhammad, ingat ya, jamak itu lebih dari 3, tak terbatas. Tak terbatas. Nah, unlimited ya, unlimited edition ya. Jamak itu tak terbatas. Nah, jadi kalau saya bilang, berapakah kaum muslimin di Indonesia? Maka dibilang muslimun. Berarti jauh lebih dari 3. Nah, itu perbedaannya dalam bahasa Arab ya. Kalau kita kan di Indonesia, kita double kata tersebut. Contohnya muslim, muslim, muslim. Orang, orang, mobil, mobil, mobil. Nah, kalau bahasa Arab itu ada rumusnya masing-masing. Dan jamak muzakkar salim ini lebih condong kepada yang berakal. Baik itu nama, status, profesi, atau sifat.
Kemudian ada juga yang ghairu akil, contohnya puluhan. Nah, itu sudah contohnya puluhan itu 20, 30, 40, 50, 60. Nah, contohnya isyrun, salasun, arbaun. Nah, seperti kita punya mungkin ada yang punya buku hadis Arba'in. Nah, Arba'in An-Nawawi. Itu asal katanya kalau kita lihat tulisannya di depan itu, covernya, di belakangnya itu, judul aslinya itu Al-Arba'una Hadisan. 40 hadis. Nah, hanya kita sering bilang hadis Arba'in. Atau judulnya juga hadis Arba'in. Arba'in itu artinya 40. Itu jamak muzakkar salim tidak berakal. Ada juga dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin itu juga jamak muzakkar salim tidak berakal. Asal katanya mufradnya itu alam. Nah, yang kita serap bahasa Indonesia alam, alam semesta alam. Kemudian kalau dua semesta, alamani, alamaini. Kalau jamak alamuna, alamina. Nah, dalam Al-Quran kenapa al-alamina? Karena ada huruf jar. Nah, itu. Makanya bilang alhamdulillahi rabbil alamin, bukan al-alamun. Nah, berarti lebih dari semesta. Jadi kalau kita paham bahasa Arab al-alamina berarti kalau satu kan semesta. Alam itu satu semesta. Berarti kalau alamin alamani berarti dua semesta. Berarti alamina berarti banyak semesta. Dan yang semesta yang kita tahu, yang kita baca adalah baru dua ya, galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda kalau nggak salah. Di setiap galaksi mempunyai planet-planet. Nah, dan kita bumi ini masuk di dalam galaksi Bima Sakti. Berarti semesta yang lain ada, alam yang lain ada. Salah satunya adalah alam jin. Nah, alam jin, alam roh, alam barzah maksudnya. Kemudian alam rahim. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua alam tersebut. Nah, baik itu galaksi yang kita pahami, galaksi Bima Sakti, Andromeda, alam rahim, alam barzah, semua Allah menguasainya. Nah, tidak ada satupun manusia yang bisa menguasai semuanya. Makanya bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya. Kemudian jamak muannas salim ini sudah kita pelajari, yaitu dengan rumus atun dan atin. Atau boleh ditambahkan al juga sama tadi dengan jamak muzakkar salim. Muslimuna bisa ditambahkan al. Al muslimuna tidak masalah karena dia bukan nama. Dia cuma status. Ini ya di garis bawahi bahwasanya dia itu profesi, bukan nama orang. Berbeda kalau Muslim itu berubah menjadi nama orang. Nah, itu contohnya ada namanya Muhammad Muslim. Nah, berarti kalau dipanggilkan Muslim. Nah, kemudian ada lagi namanya Ahmad Muslim. Berarti sudah dua nama Muslim. Bagaimana kalau kita panggil ya Al Muslimani? Kenapa? Karena sudah jadi nama orang. Nah, bukan status. Berbeda kalau status. Boleh ditambahkan al, boleh juga tidak ditambahkan. Oke. Kalau perempuan bagaimana? Nah, contohnya kita sering bilang muslimah. Nah, muslimah itu berarti satu. Asal katanya muslimatun. Karena kenapa? Kemarin sudah dipelajari tak marbutoh, tak yang bulat itu kalau dimatikan maka mati hak. Nah, makanya kita baca contohnya surah Al-Qari'ah. Nah, kita sudah tahu berarti matinya ini tak marbutoh. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Oh, mati hak ini berarti tak marbutoh, bukan hak besar ya, bukan hak kecil, tapi tak marbutoh. Oke, itu ya muslimah berarti mah. Satu berarti seorang. Kalau bagaimana kalau dua? Tambahkan ani juga. Buka tak marbutohnya jadinya muslimatani. Mu'minatani. Jadi huruf terakhir yang dirubah. Muslimatani berarti tak marbutoh. Kemudian adakah yang ghairu akil? Ada juga, tapi sedikit. Nah, ini yang saya sudah fokuskan bahwasanya jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim ini lebih banyak atau mayoritas kosakatanya adalah dari yang berakal. Sedangkan yang ghairu akil itu lebih banyak ke jamak yang ketiga yang nanti kita bahas yaitu jamak taksir. Nah, contohnya apa? Contohnya mobil. Mobil itu sayyaratun. Maka jamak taksirnya tidak ada. Tapi dia jamak muannas salim tidak berakal. Nah, apa jamak muannas salimnya? Sayyaratun. Nah, papan tulis saburatun. Maka jamaknya adalah jamak muannas salim, saburatun. Bagaimana caranya kita tahu ini jamak taksir dan jamak muzakkar salimnya? Kita sebenarnya menghafalkan saja itu lebih mudah atau kita mempunyai kamus. Nah, ada juga sekarang kemarin saya pergi di toko buku, bukan kemarin ya, tahun lalu. Saya pergi di toko buku yang ada di Antang, sekarang sudah tutup toko bukunya karena mungkin corona. Nah, di Antang saya lihat ada kamus saku khusus untuk memang jamak. Jadi benda hidup, benda mati itu semua ada jamaknya dia tuliskan. Luar biasa tapi dalam bentuk saku.
Mungkin ada nanti di marketplace ya, kita cari saja situ kamus jamak. Nah, bahasa Arab. Jadi memudahkan. Contohnya rumah. Rumah itu contohnya baitun itu bentuk satunya, baitun. Langsung jamaknya buyutun. Kenapa? Karena rata-rata yang ada di kamus itu adalah mufrad dan jamak. Kenapa musannahnya tidak ada? Karena musannah itu sama semua, mau muzakkar mau muannas sama rumusnya ani dan ain. Nah, makanya untuk memudahkan kita menghafalnya, berarti hafalnya adalah dari mufrad ke jamaknya langsung. Nah, ini bagi yang sudah mahir ya, tingkat mahir. Bagi yang sudah mahir. Tapi kalau yang belum apa namanya masih dasar atau mubtadi masih permulaan, maka kita harus menghafalnya dari awal. Nah, satunya bentuk satu, bentuk dua, dan bentuk tiga. Contohnya kitabun kalau dua, kitabani, kitabaini kalau jamak kutubun. Kayak begitu. Oke, ya. Oke. Sekarang kita murojaah dulu. Bisa dibuka slide-nya? Ada slide-nya? Bisa ditampilkan? Oke, ini ya tadi ya. Oke, saya lihat dulu halamannya di halaman 16, slide 16 coba. Slide 16. Ada tabel warna hijau. Oke. Ya. Oke. Al-mufradat. Oke, bisa mungkin. Oke, itu ya. Nah, di situ sudah ada tabelnya mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Oke, karena jamak taksir belum kita pelajari, jadi kita fokus ke nomor 1 dan nomor 2. Kita perhatikan contoh mufradnya ya, mu'minun. Nah, ini. Mu'minun itu berarti apa artinya? Seorang yang beriman atau seorang laki-laki yang beriman. Bisa diartikan itu maknanya saja ya. Tapi kalau kita bilang mukmin ya mukmin. Tapi kalau kita artikan secara maknanya adalah seorang laki-laki yang beriman. Makanya bahasa Arab itu satu kata bisa lima kata yang ketika diterjemahkan. Mempunyai 5 kata terjemahan. Contohnya seorang mukminun. Seorang laki-laki yang beriman. Itu bayangkan ada 4 kata itu. Ya, laki-laki kan satu kata dia. Oke. Kemudian ketika menjadi 2, mu'minani, mu'minaini. Nah, itu mu'minani, mu'minaini. Apa artinya? 2 orang ya laki-laki yang beriman. Ini maknanya saja ya. 2 laki-laki yang beriman atau langsung saja 2 yang beriman atau 2 beriman. Karena orang sudah tahu oh ini laki-laki. Nah, bagaimana kalau jamak? Nah, tambahkan una dan ina. Mu'minuna, mu'minina. Nah, artinya apa? Maka kita tidak bisa artikan 3. Tapi orang-orang yang beriman. Dalam kurung laki-laki. Atau kita bisa artikan para laki-laki atau para pria yang beriman. Jadi kita pakai para. Atau orang-orang. Tidak masalah. Nah, itu ya. Cara menerjemahkannya. Kemudian kalau perempuan yang ke nomor 2. Mukminatun berarti seorang perempuan atau wanita, cewek terserah konteksnya yang mana. Mukminatun seorang perempuan yang beriman. Bagaimana kalau 2? Nah, kita fokus di tamar butoh dirubah menjadi ani. Nah, tambahkan ani. Berarti mukminatani, mukminataini. Maka artinya 2 perempuan yang beriman. Nah, jamak muzakkar salim tentunya tidak ada ya. Nah, dia jamak muannas salim dan jamak taksir juga tidak ada. Nah, bagaimana jamak muannas salimnya? Atun dan atin. Kita ambil mufradnya itu nomor 1 mukminun, kemudian kita tambahkan atun. Mukminatun atau terserah yang mana kita mau pilih. Cara pertama adalah mukminun, diambil dulu mufrad yang laki-laki, mukminun, kemudian ditambahkan rumus mukminatun. Atau mau diambil nomor 2 bentuk satunya perempuan mukminatun, dibuang tak marbutohnya, kemudian diganti dengan atun. Sama saja. Intinya mana yang memudahkan untuk kita, itu kita ambil. Itu kita pelajari. Yang penting hasilnya sama. Hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Prosesnya beda, tapi hasilnya sama. Tidak masalah. Dalam bahasa Arab. Oke, dalam bahasa Arab. Oke. Mu'minatun, mu'minatin. Oke, itu ya. Jadi diimajinasikan saja atau dibayangkan saja, oh ini dihilangkan baru ditambahkan atun. Oke, jadi ya. Adapun jamak taksir ini sebentar kita pelajari dan kita ulangi lagi di sini. Kursiun, kursiani, kemudian karosi. Oke. Sekarang kita mungkin bisa latihan di ya. Oke. Latihannya coba kita baca di jamak ya. Oke, kita lihat dulu slide-nya.
Oke. Oke, di tabel saja tadi, MC di tabel saja yang warna hijau karena itu sesuai dengan ini. Oke, di tabel saja enggak masalah. Oke, coba semuanya sebelum kita masuk jamak taksir, kita sama-sama dulu ya. Kita nomor satu kita semuanya diaktifkan mikrofonnya. Semua mikrofonnya untuk namanya berjamaah dulu supaya murojaahnya sempurna ya. Nah, baru kita masuk ke materi baru yaitu jamak taksir. Yang kita nyawanya lagi Nah, salah dulu mukminun. Silakan semuanya. Mu'minun. Mu'minun. Ya, mukminani, mukminani, Mu'minani. Mu'minani. Mu'minaini. mukminani. Diulang ya. Wahid isnan salasa. Mukminani, mukminaini. Silakan. Mu'minani. Mu'minaini. Oke, sekarang jamak muzakkar salimnya ya. Wahid isnan salasa. Mukminuna, mukminina. Mu'minuna. Mu'minuna. Mu'minina. Oke, sekarang bentuk perempuannya. Wahid isnan salasa. Mukminatun. Mu'minatun. Dipendekkan. Mu'minatun. Itu ya, saya hitung wahid isnan salasa. Mu'minatani, mu'minataini. Silakan. Mu'minatani. Mu'minatani. Mu'minataini. Oke, salah. Terakhir, jamak muannas salimnya. Wahid isnan salasa. Mu'minatun, mu'minatun. Mu'minatun. Mu'minatin. Ya, alhamdulillah. Syukran. Jazakumullah khairan. Oke. Bagus semuanya ya. Oke, sekarang mu'minatun. Perhatikan tadi ada yang baca pendek di jamak ya. Ingat jamak muannas salim itu perbedaannya dengan bentuk satunya adalah kalau bentuk satu pendek mu'minah, kalau jamak muannas salim panjangkan saja mu'minat. Dan mati tak. Oke. Dan perbedaan keduanya adalah kalau mufrad itu dimatikan ha, mu'minah. Kalau jamak muannas salim dimatikan t, mu'minat. Muslimah, muslimat. Ya, muslimah dan muslimat itu beda jumlahnya. Kalau muslimah kita katakan contoh, berapakah muslimah di masjid? Kalau kita bilang muslimah, oh enggak usah kita tanya, berarti satu saja. Nah, tapi kalau dia bilang muslimat, maka lebih dari 3, tak terbatas, berarti banyak. Nah, di masjid ya, para perempuan muslimah, para perempuan Islam yang beragama Islam. Nah, sama dengan kafirah. Kafirah satu. Kalau kafirot berarti dia jamak. Munafiqoh satu. Kalau jamak munafiqot. Nah, itu dalam Al-Qur'an ya, wal munafiqina wal munafiqot. Nah, itu ya. Jadi itu membedakan antara bentuk satunya dan bentuk jamaknya. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke jamak taksir. Slide 12. Silakan. Nah, ke jamak taksir. Sekarang kita masuk materi. Silakan adminnya jamak taksir slide ke-12 ya. Oke, 12. Oke, jamak taksir kata yang lebih dari 3 yang menunjukkan laki-laki muzakkar atau perempuan muannas yang terpecah. Nah, jadi namanya taksir ya pecah. Makanya saya sampaikan ulang ya. Taksir itu kita serap di dalam bahasa Indonesia. Ada 2 maknanya taksir dalam bahasa Indonesia ya yang kita serap. Yang pertama adalah taksir itu taksir masalah timbangan. Nah, berapa kisaran taksirnya ini timbangannya, beratnya. Yang kedua adalah taksir itu artinya menyukai. Contohnya taksir, jadinya menaksir. Dari menaksir itu dari kata taksir. Menaksir, saya menaksir, saya memperkirakan. Nah, tapi kalau ini saya memperkirakan timbangan itu beratnya begini atau berapa liter. Tapi kalau saya bilang saya menaksir fulana, saya menaksir fulan, berarti saya menyukai seseorang. Fulan itu laki-laki, fulana perempuan yang tidak diketahui namanya, fulan dan fulana. Ya. Jadi ada 2. Nah, tapi dalam bahasa Arab taksir itu artinya pecah. Makanya kita juga serap juga ya. Orang yang kalau kita pergi di supermarket atau market ya, maka ada tulisannya kasir. Kasir itu adalah yang memecahkan. Nah, jadi kasir itu diserap juga oleh bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya cashier kan, tulisannya cashier. Hanya sekarang diganti dengan kassa.
kasar 1, kasar 2 dan lain sebagainya. Tapi masih ada yang tulis cashir. Itu cashir asal katanya dari kata kasir yang memecahkan, dari kata kasaro yaksiru, kasron. Oke, itu ya. Kemudian bertambah hurufnya jadinya kasaro yukassiru taksiron. Nah, menaksir, menyukai atau menduga, memperkirakan bahwasanya beratnya. Oke, itu asal katanya ya. Jadi bahasa Arab itu banyak sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Hanya kita tidak tahu ini apakah bahasa Arab asli atau bahasa Indonesia asli atau serapan dari bahasa yang lain. Oke, ketika dia pecah, bagaimanakah kalau kita lihat kaca atau gelas kaca yang pecah ya, tidak beraturan. Atau kalau bisa kita bilang jamak taksir itu jamak yang tidak punya rumus. Itu saja. Kalau mau singkatnya, jamak yang tidak punya rumus seperti rumus-rumus tadi di atas, una, ina, atun, dan atin. Oke, rumus, ada itu rumus. Tidak punya, tapi bisa diketahui dengan pola tertentu. Ada nanti kita pelajari polanya ya. Tapi itu bukan pola yang paten. Nah, karena tidak semua pola di dalam satu kata masuk di pola itu, hanya beberapa saja kata. Oke. Satu-satunya cara untuk mengetahui jamak taksir yaitu dihafalkan dan mencari di kamus. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal. Bahwasanya ada kamus yang memudahkan kita, ada kamusnya dalam bentuk bahasa Arab tapi kan kita pemula ini. Tadi belajar bahasa Arab. Jadi kita tidak butuh yang Arab ke Arab, tapi yang kita butuh adalah Indonesia ke Arab. Nah, itu. Ada. Silakan cari mungkin di jamaknya itu supaya lebih memudahkan kita. Oke. Kita sebagai ajam, ajam itu non Arab ya. Kalau Arabnya kan Arabi. Nah, orang Timur Tengah itu namanya Arabi. Selain Timur Tengah namanya Ajam. Makanya dalam Al-Quran juga Ajamiyun, au Arabiyun. Nah, itu ada dalam Al-Quran ada. Ajam itu adalah non-Arab. Nah, seperti kita orang Indonesia non-Arab. Nah, haruslah mengikuti bahasa Arab mereka. Bukan menyesuaikan akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia. Kenapa? Karena begini, ada kemarin, tidak tahu kapan ya, apakah di Jakarta, di Kendari, atau di Makassar. Saya lupa siapa. Kenapa? Ada yang bertanya, Ustadz, kenapa bahasa Arab ini agak menyusahkan katanya. Kenapa polpen, kan kalau kita bahasa Indonesia kan polpen. Kenapa kita tidak bilang kolamun saja? Kitabun buku. Berarti kalau buku kan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab maunya kitabun saja. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu kan akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia. Itu bukan bahasa kita. Ini bahasa Arab adalah bahasanya orang sana. Nah, yang kita pelajari. Nah, apakah bahasa Inggris juga berlaku begitu? Nah, itu kan contohnya pen. Berarti kalau polpen, pen. Nah, mungkin. Book, nah mungkin. Nah, kalau bahasa Inggris lebih mudah dia ya, pakai S, books. Nah, sudah selesai. Kalau dalam bahasa Arab, kita harus hafal. Kenapa? Karena bahasa Arab itu detail. Detail dia. Rinci. Terperinci. Kemudian jelas ya. Nah, maka tidak bisa dimain-mainkan kosakatanya. Karena memang sudah rinci. Bentuk duanya ada, bentuk jamaknya terbagi menjadi dua, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jadi rinci dia ya. Itulah perbedaan. Makanya dipilihlah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an karena itu mendetail daripada bahasa-bahasa yang lain. Oke, terkadang, nah itu ada catatannya yang di bawah. Terkadang jamak taksir ini menambah dan mengurangi suatu huruf dalam satu kata dan juga bisa berbeda huruf dengan asalnya. Inilah kenapa ia disebut taksir, pecah. Namanya pecah ya tidak beraturan kan? Nah, contohnya yang menambah. Kita lihat di situ kolamun. Kita lihat qaf, lam dengan mim, 3 huruf kan? Qaf, lam dengan mim. Kolamun itu artinya pena. Ketika dia jamak bukan kolamun, tapi aqlamun. Aqlamun. Bertambah 2 huruf kan? Hamzah dengan alif. Nah, itu menambah huruf. Itu saya tambah di situ sama dengan menambah. Maksudnya menambah huruf. Ketika dia jamak taksir dia menambah. Nah, menambah berapa ini? 2. Nah, aqlamun, hamzah dengan lam, hamzah dengan alif. Karena salah kayak qaf, lam dengan mim. Nah, kemudian yang mengurangi huruf, contohnya kitabun, ada 4 huruf. Kaf, ta, alif dengan ba. Ketika dia jamak taksir, maka dia berubah menjadi 3 huruf saja. Kutubun, alifnya dibuang. Kalau ditanya, kenapa dia bisa menambah dan mengurangi? Bilang saja, sama'i. Atau susah bilang tidak punya rumus. Tidak punya rumus. Nah, itu asal katanya sama'i ya. Didengar langsung dari orang Arab. Tidak bisa kita buat-buat sesuai dengan perasaan dan akal kita sebagai orang Indonesia. Tidak bisa. Ini bahasanya orang. Contoh yang lain yang selalu kita dengar mungkin babun. Babun itu pintu. Babun pintu ya. Nah.
Kemudian jamaknya abwabun. Mungkin pernah dengar abwabul jannah, abwabun nar. Abwabul jannah pintu-pintu surga. Abwabun nar pintu-pintu neraka. Nah, dari babun kan 3 huruf, ba, alif dengan ba. Ketika dia jamak malah bertambah 2 huruf, abwabun. Ada wa-nya malah. Padahal tidak ada wa di awalnya. Nah, itulah jamak taksir. Tidak punya rumus atau samai, tidak beraturan. Terserah yang mana kita mau ambil. Atau dari sananya. Oke. Ada juga yang berbeda huruf. Nah, kita perhatikan yang terakhir ini. Mar'atun, mim, ro, hamzah dengan ta marbutoh. Ketika dia jamak, berubah hurufnya. Jadinya nisaun. Mar'atun seorang perempuan. Masih tadi di bawah, paling bawah ya, berbeda huruf. Nah, ketika jamak dia nisaun. Makanya ada namanya surah An-Nisa. Nah, berarti kita sudah tahu artinya ya. Para wanita. Atau wanita-wanita, cewek-cewek, perempuan, terserah bahasanya, konteksnya. Intinya menunjukkan kepada perempuan. Jadi kalau dibilang mar'ah, ada hadisnya ya. Nah, sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus sholihah. Apa artinya? Nah, seorang wanita yang soleh. Soleh itu artinya baik ya, baik dari segi akhlaknya, agamanya, semuanya baik. Inner dan outernya, baik luar dan dalamnya. Itu maksudnya sholihah. Nah, itu makanya bukan dibilang thayyib. Sebenarnya bahasa Arabnya baik itu banyak, bukan jamil, thayyib. Tapi kenapa di dalam hadis, kemudian ketika dalam hadis waladun soleh, kenapa bukan waladun thayyib, waladun jamil, yang artinya baik? Kenapa soleh? Karena soleh itu mencakup semuanya. Dari dalam dan luar. Baik akhlaknya, baik tutur bicaranya, baik pribadinya, dan lain sebagainya. Itu makanya dibilang soleh. Nah, solihin dan solihat. Itu jamaknya. Solihin dan solihat. Jamak muzakkar salim. Oke. Jadi itu ya. Mar'atun nisaun. Nah, nisaun ini kan ada surat an-nisa. Jadi diartikan para wanita. Kalau ditanya kenapa bisa begini? Menambah, mengurangi, berbeda huruf. Ya namanya jamak taksir, ya jamak yang pecah. Nah, samai, jamak yang tidak punya rumus. Oke. Next, berikutnya. Nah, ini. Kita belajar polanya. Nah, pola jamak taksir yang sering kita baca. Nah, yang sering kita baca ya. Sebenarnya ada 27 pola. Tapi ingat pola ini tidak semua kata masuk ke dalamnya. Malah ada pola yang berbeda dengan pola yang ada di dalam sini. Oke, contohnya polanya adalah mafail. Nomor 1 mafail. Contohnya maskanun. Nah, maskanun asrama atau rumah. Nah, maskanun berarti artinya sebuah rumah ya. Kalau ada jim itu berarti jamak maksudnya. Nah, jamaknya apa? Masakinu. Masakinu. Dalam Al-Quran apa yang sudah kita pelajari kemarin? Udkhulu masakinakum. Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Dalam surah An-Naml. Wahai semut, semut-semut, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian atau sarang-sarang kalian. Jadi, maskan ini bisa artinya asrama, rumah, sarang, terserah. Tergantung konteksnya. Kalau dalam Al-Quran surah An-Naml itu sarang ya. Nah, tidak mungkin kan rumah semut, tapi sarang semut. Oke. Kemudian dapur. Bahasa Arabnya matbakhun. Dari kata tobakoh. Tobakoh artinya memasak. Tempat untuk memasak matbakh. Ya, jamaknya matobikh. Oke, berarti artinya apa matobik? Dapur-dapur. Nah, itu. Dapur-dapur. Madrasah, sekolah. Nah, yang kita bilang kan madrasah ibtidaiyah SD, madrasah sanawiyah SMP, madrasah aliyah SMA. Itu kalau kita kan 3 nih. Maka dibilang jamak. Kalau jamaknya apa? Madarisu. Bukan madrasah-madrasah. Kalau kita kan bisa Indonesia madrasah-madrasah. Tapi dalam bahasa Arab dia madarisu. Sekolah-sekolah. Oke, itu ya. Kemudian masjid. Nah, masjid itu berarti sebuah masjid. Bagaimana kalau 2? Masjidani, masjidnya. Kalau 2 kan mudah, tambahkan ani. Masajidu. Nah, dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi. Innama ya'muru masajidallahi. Sesungguhnya ya'muru memakmurkan masjid-masjid Allah. Nah, jadi masajidah. Jadi kalau kita bilang, contohnya kita pergi jalan-jalan ke mana? Ke Aceh contoh ya. Nah, di Makassar dibilang 1000 masjid. Nah, kalau Aceh Serambi Mekah, kalau Kalau Makassar katanya Serambi Madinah, banyak masjid. Nah, maka dibilang banyak masjid-masjid berarti bilang masajid fi Makassar. Jadi kalau orang bilang masajidu fi Makassar berarti banyak masjid ya, lebih dari 3. Tapi kalau dibilang masjidun fi Makassar berarti 1 saja. Orang pahamnya. Ada berapakah masjid di Makassar? Masjidun. Berarti 1. Tapi kalau dia bilang masajidu fi Makassar. Nah, banyak masjid atau masjid-masjid. Jadi bisa ditahu dari situ. Atau kita bilang di kompleks tak berapa masjid. Nah, bisa kita bilang nih
Kalau satu ya masjid, kalau dua masjidan. Kalau jamak lebih dari 3 karena kita tidak mungkin hitung semuanya atau kita tahu di 3, beda lagi kalau kita bilang salasa seperti tadi. Nah, nanti kita pelajari ya perhitungan itu. Nah, tapi intinya masjid itu lebih dari 3 tak terbatas. Intinya banyak. Oke, kemudian ada juga wazan mafa'ilu. Nah, contohnya miskin. Nah, ini miskinun. Miskinun artinya miskin. Orang yang dikasihan ya. Miskin itu adalah orang yang kasihan. Jamaknya apa? Seorang yang miskin. Jamaknya masakin. Nah, salah satu penerima zakat adalah masakin. Nah, orang-orang yang bukan masakin bahasa Indonesia ya, masakin. Nah, masakin, masakin. Nah, ini enggak mungkin. Bukan itu. Masakin itu artinya apa perbedaannya dengan nomor 1 kita perhatikan? Kalau masakin pendek kafnya maka artinya rumah atau asrama. Tapi kalau kafnya panjang ada ya-nya berarti dia orang-orang miskin. Masakin. Oke. Kemudian miftah. Nah, ini ada seorang kunci ya, pembuka. Makanya ada namanya miftah. Miftahul jannah. Berarti kunci surga. Oke. Miftahu. Oke, miftah itu sebuah kunci. Kalau jamak mafatihu. Ada ya-nya dia. Oke, kemudian ada yang fuulun, baitun, rumah. Bagaimana kalau rumah jamak? Buyutun. Makanya ini diserap oleh bahasa Indonesia. Ini kita belajar bahasa Arab sekaligus Al-Quran. Kenapa kita kan ada di dalam bahasa Indonesia namanya nenek buyut atau kakek buyut. Nah, ini asal katanya ini buyut. Kenapa? Karena nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berjalan, maka dia tinggal di rumah. Makanya Indonesia serap, jadinya kakek buyut, nenek buyut. Nah, itu. Jadi buyut itu artinya rumah-rumah. Biasa kemana? Ke rumahnya kakek buyut. Nah, berarti buyut di rumah itu. Rumah-rumah. Tapi Indonesia artinya berbeda ya. Nah, diserap oleh itu dan saya sudah sampaikan di awal, bahwasanya bahasa Arab, serapan bahasa Indonesia kepada bahasa Arab itu kurang lebih 70%. Ada yang sama maknanya dan ada yang berbeda maknanya. Seperti ini buyut. Nah, buyut ya, buyut itu artinya rumah-rumah. Nah, jadi contohnya, berapa rumah tadi Makassar? Kalau saya bilang baitun, kalau dia bilang baitun berarti 1. Kalau dia bilang baitan 2. Tapi kalau bilang buyut, berarti banyak. Lebih dari 3. Berarti tak terbatas. Ya, oke. Terus serapannya buyut. Oke, kemudian romzun, rumus. Indonesia juga serap, tapi jamaknya yang diserap. Nah, ini sama ya, rata-rata jamak. Tadi buyut, nah sekarang rumus. Indonesia tidak bisa bilang Z. Mohon maaf ya, Indonesia, beberapa orang Indonesia tidak bisa bilang Z. Jadinya S. Contohnya kita orang Sulawesi, Ustas. Nah, itu kan mati S, ya kan? Ustas. Nah, padahal kalau di Jawa Ustad. Nah, mohon maaf ya kalau di Jawa karena saya lama juga di Jawa kurang lebih 10 tahun. Apa namanya? Ustazah. Nah, ya kan Z jadinya ustazah. Nah, itu berbeda-beda. Memang kita punya apa namanya? Kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam melafazkan suatu kata. Nah, rumus. Nah, Indonesia rumus, romzun. Nah, rumus sebenarnya romzun itu bisa artinya logo, lambang, dan seterusnya. Rumus. Kalau kita mau susahnya ya memudahnya ya rumus. Rumus sudah kata rumuz. Oke, kemudian harfun. Nah, ini juga jamaknya diambil huruf. Nah, padahal itu huruf itu adalah jamak, huruf-huruf. Contohnya saya bilang A, itu huruf, harfun. Harfu A, B, harfu B. Tapi kalau saya bilang A sampai Z itu namanya huruf. Nah, bukan harf, tapi huruf. Tapi di Indonesia, bahasa Indonesia ya, kalau kita bilang A itu huruf A. Nah, itu B huruf B. Nah, itu serapan yang salah. Tapi tidak masalah. Karena sudah diedaikan. Ejaan yang disempurnakan oleh bahasa Indonesia, maka kita tidak bisa mengubah bahasa Indonesia tersebut. Walaupun salah maknanya di dalam bahasa Arab, tapi karena sudah jadi bahasa Indonesia, maka maknanya kita menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kalau dibilang huruf ya 1. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, ya huruf itu lebih dari 3. Oke, itu ya, lebih dari 3. Oke, kemudian nomor 4, contoh pola yang fawailu, qaidah. Qaidah Indonesia serap yang mufradnya kaidah. Nah, kaidah itu artinya pondasi atau tiang. Dalam Al-Qur'an ada ya qawaid. Qawaidu Ibrahim. Nah, tiang-tiang yang Ibrahim yang dipasang untuk Ka'bah. Qaidah atau qawaidah. Qawaid. Oke, biasa kita dengar qawaid ya atau kaidah. Kaidah-kaidah itu kaidah-kaidah itu dari bahasa Arab. Karena orang Indonesia susah bilang ko jadinya ka. Nah, itu kaidah. Nah, kemudian ain juga susah ya. Jadi ko ain itu susah orang Indonesia jadinya e. Kaidah-kaidah. Nah, itu serapan dari bahasa Arab qaidah. Artinya qaidah itu pondasi, tiang, asas. Nah, kaidah dan seterusnya. Oke, kemudian yang tadi nomor 5 kolamun yang terakhir ya. Pola yang terakhir sebenarnya ada banyak tapi saya tidak tulis semua karena ini saja yang biasa diserap oleh bahasa Indonesia. Kolamun, nah, polpen. Aklamun jamaknya, polpen atau pena-pena. Ismun.
Ismun itu nama, sebuah nama. Kalau dua, ismani, ismaini. Nah, kemudian jamak asmaun. Nah, walillahi asmaul husna. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik. 99 asmaul husna kan? Sering kita bilang ada juga namanya Siti Asmaul Husna, Andi Asmaul Husna. Asma itu artinya nama-nama. Nah, bukan nama-nama benda ya. Nah, nama-nama. Nama-nama yang baik. Asmaul Husna, Husna artinya baik. Nah, kemudian fi'lun. Jamaknya af'al, kata kerja, atau apa namanya tabiat, nah, perlakuan, nah, dan seterusnya. Jadi inilah pola-pola, tapi tidak semua, saya ulang tadi, pola ini tidak apa namanya, tidak semua kata kerja yang tidak berakal itu masuk ke sini, enggak. Kita harus, makanya tadi salah satu-satunya cara untuk diketahui adalah menghafal. Barulah kita masukkan di pola. Oh, ini polanya ini. Nah, kita kalau sudah hafal, contohnya tadi baitun, buyutun, oh polanya fuulun. Miskinun, masakinu, oh polanya mafailu. Begitu caranya. Jadi kita hafal dulu baru masukkan di pola. Nah, karena kalau kita pakai pola, kita tidak tahu kosakata apa saja yang masuk di dalam pola tersebut. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan ini yang sehari-hari yang kita apa namanya yang saya contohkan, mudah-mudahan dihafal, kan mudah kan? Buyut, ini saya pakai buyut, rumus, huruf dan seterusnya. Itu berarti jamak taksir. Oke, next berikutnya. Catatan, seperti yang dijelaskan di awal, bahwa jamak taksir lebih banyak atau mayoritas atau condong ke kata yang tidak berakal. Seperti benda mati dan hewan. Ya, hewan. Contohnya hewan ya, saya contoh tadi hewan, asadun, itu singa. Jamaknya usudun. Nah, singa-singa. Oke. Sedikit saja yang berakal. Seperti profesi atau status. Contohnya profesi ya, yang jamak taksir. Seperti tolibun. Nah, tolibun ini bisa artinya siswa, tergantung kita. Kalau umpamanya dia TK ya pelajar atau murid. Kalau dia SMP SMA berarti siswa. Kalau dia kuliah berarti mahasiswa. Bahasa Arabnya sama. Bahasa Arabnya sama. Yaitu tolibun. Nah, tolibun. Nah, seorang siswa. Kalau dua, tolibani, tolibaini. Kalau jamaknya tullabun. Para siswa laki-laki, para mahasiswa laki-laki. Nah, bagaimana kalau perempuan? Kan mudah. Tolibatun, jamaknya tolibatun. Jadi semua profesi baik untuk perempuan dan nama untuk perempuan pasti jamak muannas salim. Pasti jamak muannas salim. Pasti itu. Oke, tolibatun, tolibatun. Oke. Tapi kan di sini kita bahas jamak taksir. Oke, contohnya lagi ustazun. Nah, ini juga sering kita bilang kalau guru-guru. Nah, kalau seorang guru itu ustaz. Nah, ini tulisannya za ya. Za kecil, ustazun, ujung lidah di atas, ustaz. Kalau matikan ustaz. Ujung lidah di atas, ustaz. Nah, itu ujung lidah. Tapi orang Indonesia susah. Ustaz. Nah, orang bukan Indonesia ya, orang Sulawesi. Nah, orang Sulawesi ustaz. Nah, kalau di Jawa tadi apa? Ustaz. Nah, ustazah. Nah, pakai jim. Kemudian ada juga kalau di Betawi itu ustad. Nah, mati T atau mati dal. Ustad. Nah, ustad atau ustad mati T. Nah, ustad. Oke, itu ya. Tergantung. Nah, intinya kita punya kelebihan dan kekurangan. Oke, jamaknya apa? Kalau kita bilang para guru, asatizah. Nah, asatizah. Oke, ini serapan yang salah. Ini saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan ada yang mungkin yang kalau yang lama yang sudah pernah dengar, murojaah. Kalau yang baru, oke, alhamdulillah. Kalau dapat ilmunya baru hari ini. Ustadz itu kalau di Timur Tengah itu tinggi. Artinya profesor. Nah, ustadz itu, ustaz dan ustazah itu profesor. Artinya di Timur Tengah. Ditinggikan, dimuliakan. Tapi kalau kita di Indonesia, yang penting bisa ceramah, bisa apa namanya ceramah satu ayat ini dan lain sebagainya. Kemudian berpenampilan ustadz, sudah dipanggil ustadz. Padahal tidak bisa itu. Ustadz itu bukan apa namanya, bukan apa tinggi levelnya. Nah, yang pertama itu guru atau dosen itu muallim. Kemudian mudarris itu dosen. Kalau muallim itu beda-beda namanya. Kalau muallim itu adalah guru yang tidak belajar akademik. Muallim contohnya guru pencaksilat. Itu namanya muallim, tidak boleh bilang mudarris, tidak boleh bilang ustaz atau ustaz ya. Oke, saya ikutkan juga. Oke, kalau dia guru atau dosen yang belajar akademik, berarti dia dipanggil mudarris. Nah, mudarris itu dosen, bisa artinya guru yang memang S1-nya ada. Nah, kalau di atasnya ini ustaz. Kita di Indonesia semuanya ustaz. Nah, ustaz ya, kita pakai semuanya ustaz. Gampang sekali. Akhi Nasaruddin bisa dipanggil ustaz. Coba bahasa Arab saja di kampus. Ustaz. Nah, itu gampang sekali menyematkan kata ustaz. Padahal ustaz ini adalah profesor. Di atasnya S3 ya.
ya, S2, S1, S2, kemudian apa? Doktor, kemudian profesor. Nah, tapi itulah saya bilang tadi di awal, kita di Indonesia sudah ejaan yang disempurnakan, kita tidak bisa ubah. Jadi kata ustadz adalah kata apa namanya? Kata gelar bagi orang-orang yang paham agama atau yang menurut orang-orang masyarakat luas itu dia paham agama, maka disematkan ustadz. Malah ada namanya uskun, ustadz dukun malah. Nah, dukun yang bisa baca-baca, kemudian jadikan ustadz. Nggak bisa. Dukun jadi ustadz, ustadz jadi dukun, nggak bisa. Itu berbeda itu. Jadi nggak bisa ya. Oke, kemudian ini salah satu kesalahan kita di Indonesia ya. Ustadz gampang sekali menyematkan kata ustadz kepada seseorang. Padahal itu ada apa namanya? Ada tingkatannya ya. Oke. Sebenarnya kalau lebih mudah kan mudarris sebenarnya, mudarris, guru. Sebenarnya saya dipanggil mudarris. Tidak boleh ustadz sebenarnya. Tapi karena sudah jadi apa namanya? Ejaan di Indonesia ya sudah panggil saja ustadz, enggak masalah. Karena sudah maknanya adalah yang paham agama. Oke. Kemudian contohnya lagi tobibun. Nah, tobibun itu seorang dokter laki-laki. Nah, Indonesia serapnya to. To juga susah dibilang oleh orang Indonesia, jadinya ta. Nah, jadinya tabib. Dan lucunya di Indonesia itu tabib itu non akademik. Dia di kampung-kampung. Apa rendah anunya ya, kehormatannya turun. Gara-gara bahasa Indonesia. Kalau kita bilang tabib, apa ini tabib atau mantri di kampung, itu rendah. Tapi kalau dalam bahasa Arab tabib itu adalah dokter yang akademik, yang memang benar-benar belajar. Tapi di dalam bahasa Indonesia, tabib itu adalah yang tidak belajar akademik. Nah, sedangkan yang belajar akademik namanya dokter. Nah, jamaknya apa? Atibba. Nah, atibba. Oke. Jangan menganggap bahwasanya saya menyalahkan bahasa Indonesia. Enggak. Ini jangan sampai ada anggapan ini kenapa ustadznya menyalahkan bahasa Indonesia. Ini kan bahasa Indonesia serapan banyaknya dari bahasa Arab. Jadi kita luruskan. Kalau kita belajar bahasa Arab, oh ini maknanya. Kalau belajar bahasa Indonesia, oh ini maknanya. Gitu ya. Oke, kemudian contoh lagi yang jamak taksir orang juga. Contohnya bapak, abun. Jamaknya abaun. Dalam Al-Qur'an wala tankihu azwaja abaikum. Dan janganlah kalian menikahi istri-istri bapak-bapak kalian. Oke, itu dalam surah An-Nur kalau salah ya. Nah, bapak-bapak. Nah, kalau kita kan di Indonesia bapak-bapak saja, tapi kalau dalam bahasa Arab aba. Oke. Kemudian kalau ummun, nah itu masuk di dalam jamak muannas salim. Ummun ummahatun. Ummun itu jamaknya ummahatun. Oke. Kemudian akhun saudara. Nah, ini biasanya ikhwan ya, sebenarnya ikhwan. Nah, ikhwatun, ikhwan, ikhwah. Bisa dua-duanya. Ada biasa ikhwan, ikhwani fillah. Saudaraku dalam Islam apa? Karena Allah. Ikhwati fillah boleh. Oke, kemudian amun, om. Jamaknya a'mamun, om-om, ya, paman-paman. Oke. Kemudian insanun. Insanun seorang manusia. Jamaknya kalau dua insanani, insanaini. Kalau jamak nasun. Makanya ada namanya surah Al-Insan. Ada di juz 29 dan surah An-Nas ada di juz 30. Jadi harus membedakan mana mufrad, mana muannas supaya kita tahu oh ternyata di surah Al-Insan itu bercerita tentang maksudnya salah satu ayatnya bercerita tentang setiap manusia masing-masing. Sedangkan surah An-Nas berkaitan dengan semua manusia. Manusia di sini berarti baik muslim dan non muslim. Saya ulang baik muslim dan non muslim. Karena Qul a'udzu birabbin nas, bukan qul a'udzu birabbil muslimin. Nah itu. Jadi kita bisa paham kan bahasa Arab dengan ayat oh Allah itu Tuhannya untuk semua makhluk, semua manusia, bukan saja muslim. Karena ayatnya qul a'udzu birabbin nas. Nas ini manusia secara keseluruhan. Oke, dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Ya. Nah, kemudian ada catatan tambahan, tapi sedikit ini ya. Sedikit sekali ada satu kata yang mempunyai dua jamak. Nah, tapi biasanya yang mempunyai ini adalah ya, jamak mufrad muzakkar, yang muzakkar. Contohnya kafirun. Seorang laki-laki kafir itu punya dua apa namanya? Dua jamak. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim, ada namanya kan? Surah Al-Kafirun. Nah, itu jamak muzakkar salim. Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita baca sampai akhir Qul ya ayyuhal kafiruna. Nah, kafiruna. Berarti dia jamak muzakkar salim. Kafirina. Oke, kemudian ada juga namanya kuffarun. Dalam surah Al-Mutaffifin, ayat terakhir. Hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Hal suwibal kuffaru. Kita perhatikan katanya kuffaru. Sama artinya. Kafiruna dan kuffarun sama. Hanya berbeda namanya, istilahnya. Kalau kafiruna jamak muzakkar salim, kalau kuffarun jamak taksir.
Jadi jangan aneh ya. Kok di surah Al-Mutaffifin ayat terakhir kufarun artinya orang-orang kafir, tapi di ayat ini di surah Kafiruna orang-orang kafir. Apakah ini salah ini ayat surahnya, salah ayatnya? Bukan salah ayatnya, bukan salah surahnya. Kita yang salah. Nah ini. Saya pernah ada pengalaman begitu ya. Ketika dia baca Quran kemudian dia kayak begitu, ada perbedaan sedikit, Ustaz, ini salah kayaknya Al-Quran. Ya, saya bilang jangan salahkan Al-Qurannya, tapi salahkan kita. Kenapa baru belajar hari ini? Nah itu. Itulah yang saya sampaikan selalu, satu ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini atau di majelis yang lain, maka satu kebodohan kita atau satu ketidaktahuan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kalau kita banyak kita dapatkan pada pagi hari atau di majelis yang lain? Luar biasa. Ketidaktahuan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafiruna dan kufarun sama artinya. Sama artinya. Yang membedakan adalah istilahnya. Kafiruna jamak muzakkar salim, kufarun jamak taksir. Dan ini juga saya kemarin nonton 2 hari yang lalu saya nonton YouTube, ada yang meragukan ini, tapi orang non-muslim mencari celah di dalam Al-Qur'an. Nah, salah satunya ini. Oh, kenapa kafirun kufarun? Berarti ada perbedaan ayat loh. Padahal karena dia tidak paham bahasa Arab, namanya non-muslim, sudah tidak tahu bahasa Arab, baca lagi Al-Qur'an. Tidak bisa. Ya. Kemudian lanjut. Talibun tadi, talibun. Berarti tadi ada jamak taksir. Jadi dia punya 2 juga. Talibun, talibuna boleh, jamak muzakkar salim, tulabun. Tapi yang sering dipakai adalah tulabun, para mahasiswa. Oke, kemudian syajaratun, pohon, sebuah pohon. Dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah, syajaratuz zakum. Pohon zakum. Zakum ini adalah pohon yang tumbuh di neraka. Jadi kalau kita lihat neraka kan api semua, tapi ada pohon yang tumbuh di situ namanya syajaratuz zakum dan ada buahnya. Buahnya itu kayak durian. Nah, ini saya ceritakan sedikit ya. Buahnya itu kayak durian. Dan makanya orang-orang Arab tidak suka makan durian. Sedikit saja ya. Sedikit sekali itu yang suka makan durian. Kenapa? Karena mereka takut. Ada buah neraka di Asia. Nah, maksudnya di Asia Tenggara. Itu namanya durian. Makanya kalau orang Arab, kalau kita dekat orang Arab kemudian makan durian itu mereka biasanya menyingkir atau menghindar. Kenapa? Karena tidak suka baunya dan lihat bentuknya itu kayak buah neraka. Tapi ada juga yang suka. Seperti dosen-dosen saya itu ada yang suka, tapi lebih banyak tidak suka ya. Terutama orang Arab Saudi itu tidak suka baunya. Padahal menurut kita orang Indonesia kan makanan luar biasa itu durian. Tapi menurut mereka ya makanan neraka. Sesuai dengan surah Al-Waqiah syajaratuz zakum. Yang ketika dia penduduk ahli neraka itu makan buah itu langsung robek dari mulut sampai perutnya robek semua karena saking tajamnya itu buah zakum. Tapi apa yang mau dimakan karena api semua ya. Nah, ini kan kita belajar bahasa Arab gunanya untuk memahami Al-Quran. Oke, syajaratun. Kemudian jamaknya ada 2, syajaratun jamak muannas salim dan asjarun, pohonan atau pohon-pohon. Oke, ya. Jadi syajaratun boleh di syajaratun atau asjarun. Jadi kalau kita nanti umroh dan haji dapat syajaratun berarti satu pohon ini. Kalau syajarat atau asjar berarti lebih dari 3 pohon, hati-hati. Nah, kalau umroh dan haji karena biasa ada itu dilarang ada pohon-pohon tertentu yang tidak boleh dirusak. Hati-hati. Jangan sampai kita merusak, kita kena denda nanti itu ketika di Arab Saudi. Ya. Itulah dari catatannya, tapi sedikit ya. Ingat, ini sedikit. Yang satu kata mempunyai 2 jamak. Nah, kalau bisa satu saja, nggak masalah. Yang penting kita pahami ada istilahnya yang berbeda. Nah, bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi kitanya yang salah. Kenapa? Karena baru belajar. Gitu. Kita harus selalu menyandarkan kepada diri kita bahwasanya kita ini bodoh masalah agama. Makanya kita belajar. Kita tidak tahu tentang agama, makanya kita belajar. Mindset kita harus begitu. Kita harus selalu belajar, apalagi dalam urusan agama. Ya, dalam urusan agama. Kita harus selalu belajar karena itu yang akan dibawa kelak di akhirat. Di alam barzah saja, di alam kubur, pertanyaan kita bukan 1 tambah 1. Bukan apa bahasa Arabnya abun, apa bahasa Arabnya tolibun, tidak. Tapi man robbuka, siapa Tuhanmu? Itu masalah akidah. Nah, bagaimana caranya akidah kita kuat? Ya kita baca Quran. Bagaimana caranya tahu Al-Quran? Ya kita belajar bahasa Arab dasar dulu. Kalau umpamanya bisa mahir, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, yang penting kita sudah paham sedikit demi sedikit, bertahap. Kemudian pertanyaan kedua, madinuka, agama yang ditanyakan. Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Dan yang terakhir adalah ma kitabuka. Atau di dalam hadis yang lain, kenapa kamu tahu Allah itu Tuhanmu, Islam itu agamamu, Muhammad itu nabimu? Karena saya membaca Quran. Ini di riwayat lain. Nah, karena membaca Quran. Jadi Allah dan 4 pertanyaan ini sudah kita hafal mati kan?
Ini kalau kita belajar bahasa Arab, empat pertanyaan ini, kalau kita tanya man rabbuka, supaya tahu jawabannya. Jadi bukan lagi kisi-kisi. Bukan lagi kisi-kisi. Di dalam hadisnya sudah jelas. Berarti sudah ada jawaban, soal, dan jawabannya. Nah, hanya masalahnya apakah nanti di alam kubur kita bisa jawab atau tidak. Nah, kita bisa jawab atau tidak. Padahal kita sudah hafal mati. Kalau kita bahasa kita ya, sudah hafal mati di dalam kepala. Sampai-sampai di luar kepala kita empat ini. Man rabbuka. Oh, Allah. Ma dinuka, Islam. Man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka. Gampang sekali kan? Ma kitabuka. Nah, Al-Qur'an. Gampang, tapi belum tentu kita bisa jawab di alam kubur. Bagaimana caranya kita dimudahkan untuk menjawabnya? Ya kita belajar agama. Man aradallahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan dalam hal urusan agamanya, maka dia akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama tersebut atau menambah ilmu-ilmu tersebut. Maka alhamdulillah luar biasa ikhwan dan akhwat yang hadir di majelis ini atau di majelis ilmu agama yang lain menyempatkan, walaupun kita sibuk dengan urusan dunia, tapi kita menyempatkan 1 jam, 2 jam atau kurang lebih dalam kan ada 7 hari atau 1 hari atau apa dan lain sebagainya, 2 hari kah, itu luar biasa itu daripada yang tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Oke. Kas semangat Ki, belajar semua, jangan putus asa. Saya sudah sampaikan di awal, kursus bahasa Inggris itu mahal, banyak peminatnya karena memang tujuannya dunia. Tapi kursus bahasa Arab itu selama saya mengajar dan selama saya belajar mengajar sama teman-teman yang paham bahasa Arab, itu rata-rata sudah murah tapi pahalanya luar biasa di akhirat. Nah, pahalanya luar biasa di akhirat karena kita baca Quran itu pakai bahasa Arab. Kalau kita paham apa yang kita baca itu luar biasa. Kita akan menangis kalau kita paham itu apa yang kita baca. Sama saja kalau kita baca sebuah novel. Saya tidak mengkiaskan kepada Al-Quran, tapi kalau kita baca novel kemudian kita paham, atau nonton kita tahu alur ceritanya, kita kan sedih. Sama begitu. Kalau kita paham bahasa Arab, kemudian kita tahu alur ceritanya qul ya ayyuhal kafirun tabbat yada abil lahab, maka kita akan menangis. Walaupun kita tidak terlalu paham semuanya dengan tafsirnya, tapi kita sudah tahu artinya. Masya Allah, luar biasa itu. Itu salah satulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingin belajar agamanya. Oke. Apa dalilnya? Wabtaghi fi ma ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala untuk kampung akhiratmu. Untuk kampung akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Nah, ini maksudnya. Jadi jangan lupakan, kan kita di dunia untuk mengejar. Nah, kita mau bayar listrik, bayar itu ya enggak apa-apa. Tapi harus ada waktu untuk belajar agama. Supaya bukan seimbang ya, supaya ada ada trigger ya, ada ada penyemangat supaya kita hidup ini beragama, walaupun kita ada dunia kita beragama. Karena wabtaghi fi ma ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di dalam ada seseorang ustaz yang mengatakan 90% itu harus akhirat, 1% itu dunia. Malah di dalam hadis, jadikanlah dunia itu di tanganmu, jangan jadikan dia di hati. Karena kalau kita jadikan dunia di hati, maka susah itu agama. Tapi kalau kita jadikan di tangan, maka gampang. Nah, akhirat itu di dada. Nah, itu maka luar biasa. Oke, dalam hadis ya, jadikanlah akhiratmu di dada dan duniamu di tangan. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Kalau terbalik akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Azab itu artinya siksa. Ya. Karma dalam Islam tidak ada. Yang ada adalah azab. Karma itu adalah bahasa dari Hindu, Buddha, non-Muslim. Tidak ada karma dalam Islam. Percaya adanya azab saja. Jangan bilang maka salah kalau kita bilang percaya, kau kena karma. Tidak boleh sebenarnya kau kena karma, tapi kau kena azab. Walaupun azab itu artinya siksaan ya, dalam bahasa Indonesia artinya siksaan. Ada namanya azabul harik, azabun alim, dan seterusnya. Dalam Al-Quran selalu azab. Tidak pernah ada karma dalam Islam. Yang ada adalah azab. Apakah azab di dunia, azab di kubur, atau azab di neraka kelak. Saya kira itu saja. Semoga kita paham tentang jamak taksir. Next berikutnya. Oke, perhatian. Semua jamak taksir. Nah, ini kita harus perhatian ya. Saya kasih slide tersendiri. Perhatian, semua jamak taksir ghairu akil, tidak berakal, hukumnya muannas. Nah, hukumnya muannas mufrad. Apa artinya muannas? Perempuan yang bermakna tunggal. Kok bisa begitu? Nah, kita lihat contohnya. Ini saya contohkan ya. Ada isim akil. Ada isim ghairu akil yang warna biru. Isim akil kita baca dari kanan ya. Ada mufrad muzakkar. Mufrad itu 1, muzakkar laki-laki. Musanna muzakkar, berarti musanna itu 2,
muzakkar itu laki-laki. Ada jamak lebih dari 3, muzakkar laki-laki. Kita perhatikan contohnya ustaz. Ustazun ya. Ustazun itu berarti seorang guru. Nah, kalau 2 ustadzani, ustadzaini. Kalau jamak asatidu, asatizatu. Kita perhatikan berarti semuanya akil, maka dibilang jamak muzakkar. Tapi ketika dia isim ghairu akil, contohnya kita ambil kitabun. Sebuah buku. Nah, kita perhatikan masih sama kan? Mufrad muzakkar, tunggal dalam bentuk laki-laki. Kitabani, bentuk duanya. Silakan tafadhal Khadijah ya. Oke. Tafadhali. Kitabani, kitabaini. Nah, sama dengan ustadzani, ustadzaini itu musanna muzakkar. Apa artinya? Ganda dalam bentuk muzakkar. Tapi ketika dia jamak, kita perhatikan. Makanya saya bold di situ, saya tebalkan. Kalau di asatidu, asatiza di kanannya jamak muzakkar. Tapi kalau kutubun dia mufrad muannas atau muannas mufrad tidak masalah, dibolak-balik tidak masalah. Apa artinya? Mufrad tunggal muannas perempuan. Jadi semua kata benda atau jamak taksir yang tidak berakal, kata benda mati atau jamak taksir yang tidak berakal, maka hukumnya muannas. Nah, maka kutubun ini kalau ditanya muzakkar atau muannas? Muannas. Tapi kok Ustaz, kitabun kan muzakkar, laki-laki. Kitabani juga muzakkar. Kutubun kok jadi muannas? Nah, itulah kaidah dalam bahasa Arab. Bahwasanya itu kaidahnya di atas. Semua jamak taksir, ghairu akil atau tidak berakal, hukumnya muannas dan dihitung 1. Jadi walaupun artinya kutubun itu kalau kita terjemahkan buku-buku, tapi dalam bahasa Arab dia bentuk 1 maknanya. Maknanya ya, bukan terjemahannya. Kalau terjemahannya ya banyak buku-buku, kutubun. Tapi kalau maknanya dalam bahasa Arab itu 1. Ini kita harus pahami, perhatikan. Kitabun muzakkar, kitabani muzakkar, kutubun muannas. Bagaimana kalau yang perempuan memang? Kalau perempuan memang sudah perempuan memang. Contohnya madrasatun. Madrasatun kan perempuan. Ada tamar butoh. Kalau 2 madrasatani perempuan juga. Nah, madarisu jamak taksir juga dia perempuan karena memang asalnya perempuan. Yang permasalahannya adalah ketika mufrad dan musannanya, tunggal dan gandanya itu bentuknya muzakkar, laki-laki. Tapi ketika dia jamak jadi perempuan. Kenapa? Karena ghairu akil. Contoh lagi yang lain. Babun, pintu. Muzakkar. Babani, 2 pintu. Muzakkar. Ketika dia jamak, apa tadi jamaknya? Abwabun, maka dia menjadi muannas, perempuan. Kalau ditanya kenapa bisa begitu? Sebenarnya ada satu kata, namanya sama'i. Sama'i, didengar langsung dari orang Arab. Tapi kalau mau detail, yaitu karena semua jamak taksir ghairu akil, tidak berakal, hukumnya muannas mufrad. Atau hukumnya muannas. Oke. Ya. Oke, next berikutnya. Yang tadi kita lanjut di warna hijau. Slide berikutnya. Oke, yang ini ya. Oke, tadi nomor 1 dan nomor 2 sudah ya. Jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Sekarang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu benda mati. Nomor 4 itu tadi perempuan yang berakal. Ghairu akil. Oke, nomor 3, kursiun. Nah, kursi juga diserap oleh bahasa Indonesia. Ya kan, kursi. Jadi, kosakata kursi itu dari bahasa Arab, kursi. Apa artinya kursi? Ya kursi diserap. Nah, ini bahasa Arab yang benar-benar diserap oleh bahasa Indonesia ya, yang artinya sama. Kursi artinya kursi. Nah, itu. Nah, berbeda tadi dengan buyut, huruf dan lain sebagainya. Oke, kalau jadi 2, kita fokus dia. Kursiyani, kursiyaini. Nah, jamak muzakkar salimnya dan jamak muannas salimnya tidak ada. Langsung jamak taksir, karosiyu, kursi-kursi. Kenapa bisa begitu? Sama'i. Tidak beraturan. Tidak beraturan. Ya kan? Pecah. Banyak bahasa Indonesia, terserah kita yang mana. Jangan sampai kita keenakan ya. Ada biasa ini juga di murid-murid saya di pesantren, dibilang kursiyun, kursiyani, kursiyaini, kursiyuna. Nah, itu kursiyuna, kursiyina. Bagaimana kursiyuna jadi hidup, jadi una? Tidak mungkin kan? Oke, gitu ya. Oke, kemudian nomor 4. Mar'atun. Nah, ini yang akil. Mar'atun seorang perempuan. Kalau 2, mar'atani, mar'ataini. Jamak muzakkar salimnya tidak ada. Nah, mungkin kan mar'atuna. Nah, jadinya bencong dong. Atau tomboy ya, mar'atuna. Nah, menggabungkan antara jamak muzakkar salim dengan mufrad muannas. Oke. Mar'atun, mar'atani, mar'ataini jamaknya bukan mar'atun, bukan jamak muannas salim, tapi nisaun. Kenapa bisa begini? Berbeda hurufnya karena jamak taksir. Jamak yang pecah, jamak yang tidak punya rumus, jamak yang sama'i, didengar langsung dari orang Arab. Oke, inilah dia mar'atun,
mar'atani, mar'ataini, nisaun. Oke, gitu ya. Oke, sekarang coba aktifkan mikrofonnya karena di slide 16 dan 17 ini kita latihan. Oke, silakan diaktifkan mikrofonnya semua. Oke, kita dulu. Wahid istilah Selasa, tafadhalu, silakan. Silakan. Kursiyun. 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 Kursiyani, kursiyaini. Silakan. Kursiyaini. Kursiyun. Kursiyani. Yaini. 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 Kalau yaini ya. Kita belum Kursiyaini. Jamak. Karosiyu. Karosiyun. Oke, Karosiyun. ya. Kemudian nomor 4. Nah, sekarang yang akil. Mar'atun. 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 Ani mar'ataini. Keduanya Mar'ataini. jamaknya Mar'atani. Mar'ataini. nisaun. Oke, jadi kalau ditanya berapakah perempuan di rumah? Kalau dibilang mar'ah berarti seorang. Kalau 2 mar'atani. Kalau di jam banyak perempuan berarti nisa. Nisaun. Nisaun banyak. Nisaun. Saya kasih tadi ada yang baca mar'ah pakai pakai tafkhim ya, tebal. Ingat, nah ini catat. Nisaun. Jangan belajar bahasa Arab dengan Mar'atani. bedakan baca Quran dan belajar bahasa Arab. Mar'atani. Berhubungan dengan tajwid. Saya ulang. Bahasa Arab tidak berhubungan dengan tajwid. Hilangkan tafkhim, tarqiq, izhar, iqlab dan lain sebagainya. Nah, dibaca biasa saja. Mar'atun. Jangan mar'atun. Nah, mar'atun. Jangan. Tidak berlaku tajwid di dalam bahasa Arab. Berbeda kalau baca Quran. Kalau baca Quran wajib pakai tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran pelan-pelan dengan sesuai tajwid. Nah, itu artinya warattilil Qur'ana tartil. Adapun bahasa Arab jangan pakai idgham, ikhfa, izhar, enggak boleh. Karena akan aneh kan? Coba kita baca hadis baru pakai tajwid, kan aneh, ya kan? Nah itu aneh. Jadi jangan ya. Oke. Contohnya al ismu bin nazari ilal jinsi, itu kan aneh kan? Nah, kan dilagu-lagukan tajwid. Jadi saya ulang ya. Terakhir kalinya, bedakan baca bahasa Arab, belajar bahasa Arab dengan baca Quran. Belajar bahasa Arab tidak wajib pakai tajwid. Baca Quran wajib pakai tajwid. Oke ya. Oke, lanjut next. Ada lagi contoh berikutnya. Silakan. Nah, slide berikutnya. Oke, insya Allah sekarang sudah bisa menghafal mufrad, musanna, dan jamak. Kita bilang dulu insya Allah dalam hati ya. Insya Allah itu dalam mulut, insya Allah. Bukan dalam hati ya, harus kita ucapkan. Setiap isim. Contoh untuk muzakkar. Jadi kalau insya Allah ya. Oke, sekarang kita ikut lagi. Muslimun, semuanya. Muslimun. Muslimun. Oke, muslimani, muslimaini. Muslimaini. Jamannya muslimuna, muslimina. Muslimina. Sekarang yang berwakil. Kitabun, ya kan? Kitabun. Kitabani, kitabaini. Oke, kemudian jamaknya kutubun. Makanya ini saya cocok logi ya. Makanya kalau orang yang suka baca buku namanya kutubuku. Ya kan? Kutubuku. Logi. Saya tahu apa benar dari bahasa Arab kutubuku ya. Oke. Untuk muannas. Muslimatun, silakan. Muslimatun. Muslimataini. Muslimataini. Jamak muslimatun, muslimatin. Muslimatin. Sekarang yang tidak berakal.
Madrasatun. Madrasatun. 2. Madrasatani, madrasataini. Madrasatani, madrasataini. Jamaknya jamak taksir, madarisu. Madarisu. Sekolah-sekolah ya. Oke, ada catatannya. Jika kita belum mahir, maka hafalkan perubahan lengkapnya. Itu yang saya sedang. Kalau kita belum mahir ya, belum biasanya kan kalau sudah mahir itu mufrad jamak saja. Contohnya muslimun, muslimuna saja. Kitabun, kutubun. Tapi kalau belum mahir, hafalkan ini 5-5-nya. Muslimun, muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimin. Kalau kita masih dasar. Oke. Agar terbiasa mengucapkan kosakatanya. Jika sudah mahiran, maka silakan hafal mufrad dan jamaknya saja. Karena musannanya pasti mudah. Jadi pilihan ada di kita ya. Kalau belum mahir ya hafal semuanya 5-5-nya atau 4 yang untuk yang gairu aktif. Oke, sekarang next berikutnya kita lihat contoh dalam Al-Qur'an. Oke, contoh surah Al-Kafirun. Kita perhatikan tadi ya. Qul ya ayyuhal kafiruna. Al-Kafirun saya tebalkan berarti Al-Kafiruna asal katanya itu ada di sebelah ayatnya. Kafirun mufradnya, jamaknya kafiruna atau kufarun di ayat yang lain. Ya kan? Kemudian kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya baca sampai akhir ya. Alamina. Ini yang saya sudah bahas tadi di awal. Bahwasanya satu alam itu alam, dua alam itu alamani, alamain yang kita sebab. Biasanya kan ada namanya perumahan alam semesta. Nah, perumahan alam indah. Itu alam itu dari bahasa Arab. Artinya semesta ya. Kalau jamak lebih dari alam, alam rahim, alam barzah, alam dunia, alam akhirat, alam apa? Bima sakti. Itu namanya al-alamuna al-alami. Ada semua situ saya sebutkan. Al-alam itu satu alam. Kalau jamak al-alamuna al-alamin. Kenapa dia al-alamina? Karena dia ada huruf jar ya. Oke, kemudian surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-naffatsati itu adalah wanita-wanita penyihir. Nah, jadi wanita-wanita penyihir itu sudah ada zaman Rasul. Mohon maaf ya. Nah, sekarang kan berkembang. Yang penyihir itu laki-laki. Padahal zaman dulu itu perempuan. Oke. An-nafasati. Nah itu. Bentuk seorang wanita penyihir an-nafasat. Kalau zamannya an-nafasatu atau an-nafasati. Oke. Makanya kita selalu disuruh sebelum tidur. Disuruh baca 3 kul. Trikul ya kalau kita bahasa kerennya. Trikul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Agar terhindar dari serangan-serangan buhul-buhul atau sihir-sihir di tengah malam, karena sihir itu biasanya malam-malam baru datang, bukan di siang hari. Diantar oleh jin-jin yang berkawan atau berteman dengan dukun tadi, orang-orang yang dengki atau iri sama kita. Makanya di ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasada, dan hindarilah kami dari, aku berlindung darimu orang-orang yang dengki ketika dia dengki, hasad. Ya, hasad kan diserap oleh bahasa Indonesia. Jadinya iri, dengki, hasad. Oke, itu ya, hati-hati dengan wanita penyihir. An-nafasat. Adakah laki-laki? Ya, ada. Tapi yang di sini ayatnya rata-rata perempuan. Oke, kemudian surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, ini as-shalihat. Jama muannas salim. Satu orang soleh, perempuan solihah. Ini kan biasa. Semoga menjadi kalau laki-laki anak soleh, anak yang soleh. Kalau perempuan anak yang solehah. Ya kan? Biasanya solihah ini bahasa Arabnya. Solihah tulisannya. Nah, matiha berarti satu orang. Nah, kalau jamak solihat. Jadi kalau kita berdoa semoga semuanya menjadi laki-laki yang solihin sebenarnya, atau solihun dan solihat. Tidak boleh bilang laki-laki soleh dan semua laki-laki soleh dan solih itu satu. Solihah itu satu juga. Gitu ya. Jadi solihat. Jadi kalau kita mau doakan semoga menjadi orang-orang yang solihin dan orang-orang yang solihat. Itu kalau mau bahasa Arab. Tapi kita di Indonesia kan sudah tidak bisa lagi ya. Jadi solih, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu pendek, tidak masalah. Sudah kita tidak permasalahkan. Jangan sampai kita dibilang anti Pancasila, anti bahasa Indonesia, enggak. Gara-gara bahasa Arab. Oke. Kemudian kul a'udzu birabbin nas. Nah, an-nas tadi sudah ya. Bentuk jama dari kata al-insan. Ada namanya surah al-insan. Ada namanya surah an-nas. Al-insan itu bentuk satu. Kalau kita belajar bahasa Arab, nas itu asal katanya dari kata nasiyah. Yang seperti tadi, wala tansa nasibaka minad dunya. Nasiyah artinya lupa. Nah, jadi asal katanya itu nasiyah. Makanya bahasa Arabnya manusia itu dari kata nasiyah, lupa. Kenapa? Karena manusia tempat
selalu lupa. Kalau ada manusia yang tidak lupa berarti bukan manusia. Malaikat itu. Oke. Pasti kita selama hidup kita pasti ada yang lupa. Dari waktu kecil sampai sekarang pasti ada yang kita lupa. Itu memang kodrat kita sebagai manusia dinamakan nas. Karena apa namanya? Karena kita pelupa ya. Jadi kodrat. Tapi kalau sering lupa ya bahaya itu penyakit namanya. Maksudnya lupa yang dimaklumi ya. Lupa yang dimaklumi, bukan yang lupa. Contohnya kenapa tidak kerjakan PR? Karena lupa itu bukan itu. Maksudnya lupa karena memang tidak disadari. Oke, nas. Dan ada juga cocok logi. Nah, ini yang dipelajari, bukan saya pelajari, saya baca ya. Kenapa manusia Indonesia suka lupa ya? Karena sering makan nasi katanya. Nah, sering makan nasi. Dari kata nas. Nah, ini cocok logi saja sebenarnya. Karena memang kalau orang terlalu banyak makan karbohidrat maka akan menyebabkan otaknya tidak berkembang ya, tidak mampu berpikir, inginnya tidur. Makanya nasi. Oke. Ya, itu cocok loginya saja. Oke, kemudian wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Al jibalu itu gunung-gunung. Kalau bentuk gunung-gunung, kalau bentuk satunya jabal, makanya ada di apa namanya? Di Saudi sana ada namanya Jabal Nur. Nah, gunung cahaya. Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang, gunung kasih sayang maksudnya. Jadi kalau ada jabal itu berarti gunung. Gunung ya. Nah, Jabal Bawah Karaeng, Tompo Batang, Jabal Semeru. Nah, itu berarti jabal, gunung. Jadi kalau ada namanya Jabal Nur berarti gunung. Nur itu cahaya. Jabal jamaknya jibal. Kalau dua jabalain. Kemudian alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashab. Ashab ini asal katanya dari kata sohib. Bentuk satunya adalah sohib. Sohib artinya sahabat. Indonesia itu lucu ya. Jadi saya bilang tadi, sahabat itu sebenarnya jamak dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia artinya satu. Oke, bentuknya sohib ya. Ini biasanya kalau kita di Jakarta, biasanya lu sohib gue. Nah, kamu itu sahabat saya artinya. Sohib itu bentuk satu sebenarnya. Itu benar kalau orang Betawi. Tapi kalau kita orang Indonesia bilangnya secara umum Sulawesi bilang sahabat. Sahabat itu bentuk jamak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibilangi semua teman-temannya disebut sahabat. Disebut sahabat. Kenapa? Karena jamak. Nah, kalau satu sahabat namanya sohib. Sohib juga bisa artinya suami ya. Dalam Al-Quran bisa diartikan suami dan bisa artikan kalau sohibah berarti perempuan. Berarti istri. Dalam surah Al-Abasa. Dalam surah Abasa atau dalam surah Juz 9 kalau tidak salah Al-Ma'arij. Itu sohibah. Sohibah itu artinya istri. Kenapa? Karena istri itu adalah sahabat. Bukan teman. Teman itu beda bahasa Arabnya. Zamilun. Kalau sohib itu memang seseorang yang dekat sama kita. Yang tidak pernah suka duka sama kita. Itu namanya sahabat. Makanya dalam Al-Quran istri itu disebut sohibah. Wa sohibatihi wa bani. Nah, dan istri dan anak-anaknya. Wa sohibatihi wa bani. Ini kan kita belajar bahasa Arab kan. Kalau kita paham, Masya Allah, luar biasa. Ashab. Nah, makanya biasa kalau kita buka pembukaan ceramah atau khutbah selalu bilang ashabi. Wa ashabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ala alihi. Wa ashabihi. Ya kan? Dan kepada para sahabatnya. Nah, kepada para sahabatnya. Dan bisa juga artinya pemilik. Nah, konteks di dalam surah Al-Fil itu bukan sahabat. Tapi pemilik. Nah, pemilik gajah. Atau penunggang gajah. Jadi, alam taro, tidakkah kamu lihat apakah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penunggang gajah atau para pemilik gajah? Bukan apa namanya? Sahabat-sahabat gajah ya. Kan aneh kalau sahabat-sahabat gajah kita artikan. Jadi bahasa Arab itu satu tapi menyesuaikan konteks. Kadang diartikan pasangan, apakah suami atau istri, kadang diartikan pemilik, kadang diartikan penunggang, kadang diartikan sahabat itu sendiri. Semua yang ada di dunia ini mungkin teman. Tapi ada yang sahabat. Sahabat tadi yang menemani kita suka dan duka. Nah, termasuk pasangan itu juga sahabat. Bukan teman ya, jangan dibilang teman. Tapi sahabat. Karena dalam Al-Quran pakainya sahibatihi wa bani. Oke, kemudian ayat berikutnya dalam surah Rahman. Fihima ainani tajriyan. Ainani, ani berarti dua ya. Asal katanya ainun, sebuah mata. Jadi kalau mata ini satu mata namanya ainun. Ada namanya ainun kan biasanya nama perempuan ini ainun. Berarti sebuah mata. Nah, ainun juga apakah bisa diartikan mata saja, mata orang? Tidak. Ainani di sini artinya mata air. Nah, makanya bilang dalam Al-Quran surah Rahman, fihima ainani tajriyan. Di dalam surga tersebut ada dua mata air yang mengalir. Mata air ya, bukan mata manusia. Ainani, ainaini. Nah, jamaknya uyunun, mata-mata. Bukan jasus ya, spy. Tapi uyunun, mata-mata, banyak mata. Nah, kalau bentuk duanya, yang ya, kan ainani ainaini dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Itu ya. Ainain dua mata, syafatain dua bibir. Ini sudah saya sampaikan di awal. Kemudian wa annal masajida lillahi.
Al-masajida jamak dari kata masjid, dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Maka masjid ini tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Maksudnya untuk yang lain, contohnya perayaan dangdutan tidak boleh dipakai di masjid. Nah, kalau mengaji oke. Mengaji oke, tapi kalau dangdutan tidak boleh di masjid atau di pekarangan masjid. Oke, kemudian terakhir wa futihatis samau fakanat abwaba. Abwaba jamak dari kata babun, pintu. Abwaba berarti pintu-pintu, dan langit-langit terbuka. Siapa yang buka? Allah Subhanahu wa taala membuka langit-langit, kemudian membuka pintu-pintunya. Ya, pintu-pintu langit. Ada yang masuk ke pintu surga dan ada yang masuk ke pintu neraka. Oke, ya. Itu contoh-contoh dalam Al-Qur'an. Oke, sekarang saya ada waktu ya. Oke, silakan bisa latihan. Oke, silakan latihan di next berikutnya. Karena tidak cukup waktu ya. Oke, sekarang langsung saja aktifkan mikrofon tak. Apakah satu orang atau dua orang atau mau berjamaah, tidak masalah. Karena kita menghemat waktu. Jadi kita tentukan saja apakah dia mufrad, musanna, jamak saja ya. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu satu, musanna itu dua, jamak itu lebih dari tiga. Jadi contohnya saya bilang, saya jawab ya. Contohnya saya bilang tadi muslimuna. Jawabannya jamak. Itu saja. Oke, bisa semua? Oke, silakan diaktifkan mikrofonnya kalau begitu. Oke, menghabiskan waktu. Silakan. Sudah semua aktif? Oke, kita mulai. Yang pertama, Muhammaduna. Silakan. Al-Muhammaduna. Jamak. Sana jamak. 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 Oke. Alhamdulillah benar, jamak. Oke, baitun. 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 Ayo, baitun mufrad, musanna atau jamak semuanya? Mufrad. Mufrad. Rumah ya. Sebuah rumah. Oke. Kolamani. Kolamani. Oke, ingat. Ya, saya kasih ingat. Kolamani jamak. Khadijatu. Khadijatu mufrad. Sabilani. Ada ani. Sabilani. Oke, ayo berlomba-lomba pas tadi khairat. Madarisu. Taksir. Nah, jamak taksir, Masya Allah, langsung disempurnakan jamak taksir sekolah-sekolah. Mudarrisuna. Ada guna. Mudarisuna, mudarasina, mudarosuna. Para guru berarti dia jamak muzakkar salim ya kalau mau disempurnakan. Jakarta, mufrad, musanna, jamak. Mufrad. Jakarta cuma satu ya. Oke ya. Kalau dua Jakarta, Jakartanani, Jakartani jadinya. Oke. Aklamun. Jamak taksir. Jamak Lamun. taksir. Oke. Nisaun. Tadi diulang-ulang ini. Jamak taksir. Ustadzatun. Mufrad. Mufrad. Ustadzatun mu'anats. Oke. Syamsun. Matahari. Mufrad muannas. Mufrad muannas. Masya Allah benar. Samsun itu mufrad ya. Matahari. Nah, mufrad ya. Karena matahari satu. Bagaimana kalau bentuk dua? Ya tidak mungkin kita matahari jadikan dua. Samsani. Oke. Akun. Mufrad muzakkar. Oke. Akun. Ini ilmu ya. Karena matahari ternyata ada matahari di galaksi yang lain. Jadi kalau bentuk dua ya silakan. Samsun. Samsani, Samsain. Kalau jamak, itu saya bingung. Apa jamaknya ini? Apa saya baru tahu matahari, tapi yang pernah pelajari baru dua. Tiga saya tidak pernah dapatkan. Tapi kalau umpamanya dapat tiga, ya rubah saja jadi sumusun kah atau apa dan lain sebagainya. Oke, akun. Kita ulang. Akun. Mufrad muzakkar. Mukminatani. Ani. Mu'anats. Musanna. Mutsana ya. Muannas. Mutsana ya. Batun. Mu'anats. Mufrad. Muannas. Ustazatun. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ya. Oke. Jamak mu'anats salim. Jamak muannas salim. Jamak muslimati. Makassar, ayo Makassar. Mufrad, musanna, jamak. Tapi Makassar ini ada dua ya. Saya pernah ke Jakarta Timur. Yang pernah ke Jakarta pasti di Jakarta Timur ada namanya Kelurahan Makassar. Kampung Makassar. Kecamatan Makassar. Ya, orang Jakarta pasti tahu. Iya, ya. Oke, Makassar. Berarti kalau saya bilang dua Makassar,
Makassaroni. Nah, itu ya. Tambahkan Makassar. Makassaroni, Makassarain. Kalau Jama mungkin saya tahu ada Makassar di benua lain ya. Oke. Usmanu. Silakan. Mufrad Usmanu. muzakkar. Muzakkar. Oke. Kutubun. Muzakkar. Kita ulang. Kutubun. Taksir. Kutubun jamak. taksir. Taksir. Muannas atau muzakkar? Saya tambah soalnya. Muzakkar apa? Muannas. Muannas. Masya Allah, benar. Al-Kursiyani. Musanna. Musyana. Al-Maryamatu. Al-Kusyani. Al-Maryamatu. Al-Maryamat. Al-Maryamatu. Al-Maryamatu. Ada atu. Jama muannas salim. Nah, jama muannas salim karena ada atu. Jangan terkecoh karena kan kalau tidak ada alif lam dia tanwin. Maryamatun. Tapi kalau dia ada al-Maryam. Oh, enggak boleh. Baqaratun. Baqaratun mufrad muannas. Mufrad. Itu tadi di akhir masajidu. Jama taksir. Jamak taksir. Ya. Oke, next berikutnya karena habis waktu ya, kita tambah 5 menit. Oke, nomor 2, latihlah dengan memperhatikan nama-nama surah dalam Al-Qur'an. Ini sudah kemarin ya. Coba saya tambah surah Al-Anbiya'u. Mufrad musanna jama'. Surah Al-Anbiya'u. Jama taksir. Jamak taksir. Al-Anbiya'u itu para nabi. Oke, kemudian surah An-Nazi'at. An-Nazi'atu. Jama muannas salim. Oke, Al-Munafiquna. Muzakkar salim. Jama muzakkar salim. Nah, Anda boleh langsung muzakkar. Jamak, muzakkar. Jamak muzakkar Oh, salim. jamak muzakkar salim. Kemudian surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. Jama muannas salim. Oke, Masya Allah. Jamak Kemudian muannats surah salim. Al-Mu'minuna. Jama muannas salim. Muannas. Nah, 5. Oke, nomor 3 ini bisa kita lihat di dalam surah Naba ya. Pilih dan baca satu surah yang pendek di juz 30. Kalau kita mau lihat di situ ada jamak itu di surah Naba itu ada tadi Wafutiatis sama dan sebagainya. Oke, nomor 4 ini pilihlah satu kata profesi benda mati di buku dasar-dasar penguasaan bahasa Arab, kemudian buatkan tabel berdasarkan jenis dan jumlahnya. Seperti tadi di tabel di atas. Nah, muzakarnya apa? Contohnya kitabun. Kalau 2 kitabani, kitabaini. Kalau muannas madrasatun, madrasatani, madrasatani. Belajar. Ini ya, silakan di rumah ya. Ini contoh kosakatanya. Next berikutnya. Di halaman 21 ini contoh dalam bukunya. Oke, ini kosakata ini di sekolah dan kantor. Mudah-mudahan bisa nanti di-download kemudian diperbesar sendiri. Oke, next berikutnya. Berikutnya. Oke, nanti dipelajari ya karena tidak cukup. Oke, saya kasih motivasi ya terakhir sebagai penutup. Lalu miskin. Dapat di slide terakhir, admin. Ini cover bukunya. Paling akhir cover bukunya. Nah, ini cover bukunya. Ini harganya tadi ada yang 18 sampai 50-an ya. Tuh, tergantung tokonya. Bisa di online, ada online. Tadi saya lihat di Shopee ada. Ini saya copy paste tadi dari marketplace ya. Ini dasar-dasar. Ini ditulis oleh mantan rektor UIN Profesor Dr. Azhar Arsyad. Ini kalau anak-anak pesantren ini di Sulawesi Selatan pasti tahu ini buku. Oke, ini rujukan. Oke, ini sudah lengkap semua situ. Jadi kalau umpamanya pekan depan sudah ada, ya kita latihan langsung di sini. Kita tinggal buka halaman. Oh, ini halamannya ini. Coba buka halaman ini, kemudian ubah jadi musanna, ubah jadi muannas, jadi 2, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Gitu ya. Oke. Kembali dulu ke motivasi. Ke atas lagi, satu lagi. Oke. Yang pertama adalah qalu, miskinun. Ada yang mengatakan qalu miskinun man la ya'rifu al-injilizi. Qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalamin nas. Wa aqulu miskinun man la ya'rifu al-arabiyyah qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalami rabbin nas. Ada terjemahannya ya, tapi saya bacakan. Qalu, ada orang-orang yang berkata atau mereka berkata, miskin ya, miskin itu artinya kasihan. Jadi kalau ada orang Arab, contohnya kita terjatuh. Bukan miskin didoakan ya. Jadi kalau ada orang Arab kemudian terjatuh maka dibilang miskin. Bukan didoakan miskin. Tapi dibilang kasihan atau bahasa kita kasihan delu. Nah, miskin. Ya, nah ini. Jadi bukan didoakan. Kemarin ada saya ngajar putra atau putrinya di pesantren, saya bilang kan dia dia terpleset tapi tidak terlalu jatuh semua. Saya bilang miskin. Bilang Ustaz, dia doakan saya Ustaz ini orang miskin. Bukan. Saya jelaskan nih, miskin itu konteksnya adalah kasihan. Nah, kasihan bukan. Oke, jadi kita artikan ya, kasihan. Kasihannya atau kasihan sekali
orang-orang yang tidak tahu. Jadi ada orang yang berkata ya, kasihan sekali orang-orang yang tidak tahu bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan kesulitan dalam memahami perkataan manusia. Nah, kemudian kita sebagai orang muslim membalasnya, wa aqulu, dan aku berkata kepada mereka, miskinun, kasihan sekali. Man la ya'riful arabiyah, orang-orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, maka dia akan mendapatkan su'ubatan, kesulitan fi fahmi kalami rabbin nas. Perbedaannya rabbi. Maka mereka akan mendapatkan kesulitan untuk memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ini. Itu ya. Jadi perbedaannya adalah ada yang membanggakan bahasa Inggris, maka kita banggakan juga bahasa Arab. Kalau bisa dua-duanya, luar biasa. Timur dan Barat kita kuasai, ada di tangan itu. Timur dan Barat, kalau kita kuasai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Mau umroh dan haji, tidak usah pakai guide, langsung bisa bahasa Arab. Nah, beli ini pakai bahasa Arab. Pergi di Australia, di Amerika, bisa bahasa Inggris. Nah, itu bisa semua. Dia menguasai dunia. Ada aja terjemahannya di bawah ya. Kemudian yang terakhir, nah ini sebagai apa namanya pelecut diri ya, cambuk diri. Nah, jika seseorang, nah ini bukan tidak sesuai dengan gambar ya, tidak sesuai dengan gambar yang tadi itu sesuai dengan yang tadi di atas. Kalau ini tidak. Jika seseorang dari awal saja sudah malas, lalu bagaimana dengan hasilnya kelak? Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sudah dijelaskan di awal, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Semua yang mengaku muslim, mau yang tidak sholat, mau yang sholat, baik ibadah dan tidak ibadah, yang penting muslim, wajib baginya untuk menuntut ilmu agama. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu itu. Karena itu ibadah. Ibadah berarti, namanya ibadah berarti dapat pahala ya. Segala sesuatu yang namanya ibadah berarti dapat pahala. Hasilnya kita sendiri yang akan menuai. Baik atau tidak, kita pula nanti yang menentukan. Belajarlah, bacalah, tulislah, dan pahamilah. Kita ini hamba-hamba yang fakir ilmu, miskin ilmu, sangat dikasihani. Oke. Kenapa tak mau belajar dan kenapa malas mencari ilmu? Ini jawaban untuk diri masing-masing. Tidak usah dijawab di sini ya, diri masing-masing. Maka alhamdulillah yang hadir pada hari ini insya Allah orang-orang solihin dan solihat, orang-orang yang ingin baik dari segi pribadinya dan dari segi akhlaknya ya, baik luar dan dalam. Kita belajar agama. Saya ulang, saya tidak bilang bahwasanya dunia itu tidak dikejar, tidak. Ada ayatnya tadi. Wala tansa wabtaghi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. 90%, 99% akhirat, 1% dunia. Jadikan dunia itu di tangan, akhirat di dada. Jangan dibalik. Maka insya Allah dimudahkan. Dan saya ulang lagi kembali yang sebelum-sebelumnya. Tanamlah padi, maka tumbuh rumput. Tanam rumput tidak akan tumbuh padi. Maksudnya apa? Padi itu bermanfaat. Rumput itu tidak bermanfaat dan mengganggu. Padi itu ibarat akhirat. Rumput itu ibarat dunia. Karena dunia itu tempat sementara. Oke, ya. Oke. Apa tanam padi tumbuh rumput? Tanam rumput tidak akan tumbuh padi. Maksudnya apa? Kejarlah akhirat. Kejarlah akhirat. Kejarlah akhirat. Saya ulang tadi, 90% akhirat, 1% dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia, bukan di akhirat. Oke. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikut. Orang yang kuat agamanya, pasti dunia itu akan mengikut. Akan dikejar dia. Tapi hati-hati. Jangan sampai kau dikejar, ditangkap, kau masuk dalam dunia. Kan ada yang begitu. Ada yang, mohon maaf ya, ada yang sudah hijrah, malah kembali ke tempat yang, atau ada yang sudah mu'alaf, kemudian murtad lagi kembali. Itu ada yang sudah hijrah, menjadi yang lebih baik, sudah penampilan, ternyata kembali lagi. Nah, itu. Maka istiqomah itu penting. Istiqomah itu adalah konsisten. Ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah itu dari kata mustaqim, lurus. Jadi konsisten kita menuntut ilmu agama. Oke. Kemudian lanjutannya apa? Tanam rumput tidak akan tumbuh padi. Kalau kita mengajar dunia, 99% dunia, itu akhiratnya 1%. Yang paling kita ingat contohnya, mohon maaf ya. Contoh, ada seorang, mohon maaf, ada yang S3 atau yang S2, ketika meninggal orang tuanya, justru yang sebenarnya yang berhak mengajikan orang tuanya adalah anaknya. Anaknya, anak kandungnya. Bukan anak-anak yatim dipanggil, dijejer, kemudian disuruh mengaji 1 juz 1 orang, kemudian dibayar. Tidak ada manfaatnya. Saya ulang, tidak ada manfaatnya dia mengaji. Anak-anak yatim yang tadi 30 orang itu 1 juz 1 orang, itu yang dapat pahala mereka. Tidak sampai pahalanya kepada orang yang meninggal itu. Yang berhak memandikan jenazah orang tuanya adalah anaknya. Kalau ibunya ya anak perempuannya, kalau ayahnya berarti anak laki-laki. Itu yang berhak. Jangan sampai titel kita di dunia ini akan menggerus
akidah kita di akhirat kelak. Dan itu akan dipertanyakan, pertanggungjawabannya kan usia. Umur kita ditanyakan nanti umur kita, apa yang kita lakukan di umur kita. Apakah kita habiskan dengan dunia atau dengan akhirat. Saya ulang ya, saya ulang lagi, jangan sampai wala wabtaghi fi ma ataka darul akhirah wala tansa, dan jangan lupakan dunia. Kita mau bayar listrik, mau bayar ini bensin dan lain sebagainya, ya kita cari dunia enggak apa-apa, tapi jangan lupakan akhirat. Itu intinya, jangan lupakan akhirat. Dan dunia juga, insya Allah akhirat kita kejar, dunia akan mengikut. Dunia kita kejar, akhirat akan lama-kelamaan akan tertinggi. Semoga menjadi motivasi untuk selanjutnya. Insya Allah kita belajar di pekan depan itu adalah domir ya, ismu domir, kata ganti. Silakan di-download, nanti minta sama adminnya slide-nya ini bagi yang baru hadir. Kalau yang kemarin itu silakan download ulang karena ada tambahannya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan termotivasi semuanya, terbakar semangatnya semuanya untuk menuntut ilmu. Bukan saja di belajar bahasa Arab, tapi kita katanya ada juga kajian tafsir, ada juga kajian hadis dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Kita sempatkan 1 jam, 2 jam. Itu 2 jam, dalam 2 jam itu diangkat kebodohan kita, ketidaktahuan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan 24 jam, berarti 22 jam kita untuk dunia. 2 jam untuk majelis ilmu, itu luar biasa. Jam 8 katanya ada lagi kajian. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya. Langsung lanjut. Jangan bosan ya. Ingat, ada namanya futur. Ada namanya futur. Futur itu artinya lemah dalam beribadah dan lemah dalam menuntut ilmu agama. Memang tidak masalah. Karena memang dalam surah surah Al-Haq, Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Ya memang kodrat kita itu berkeluh kesah. Kadang kita masa kajian lagi. Ya tidak masalah, tapi hilangkan keluh kesah itu. Hilangkan keluh kesah itu dengan kita berpikir bahwasanya ini untuk akhirat saya. Kampung saya bukan di dunia, tapi kampung saya adalah di akhirat. Kampung saya adalah di akhirat, bukan di dunia. Dunia sementara, akhirat kelak. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Pipo Nur ALC. Baik, untuk itu sebelum kita mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, kami meminta Ustadz untuk mendoakan kita semuanya dalam bermajelis ini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Tapi Ustadz, mic-nya masih termute. Iya, saya matikan tadi. Oke, marilah kita mengangkat tangan, kemudian menundukkan pandangan, mengangkat tangan ke dada ya, supaya atau terserah bagaimana mengangkat ke atas, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighana bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwaritha minna waj'al ta'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagh ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Syukron Ustadz, jazakumullah khair atas semua ilmu maupun doa dan perhatian ikhlas yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Semoga Allah SWT membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Kami berharapkan semua kehadiran hadirin untuk bisa hadir pada pertemuan-pertemuan berikutnya di hari Sabtu di jam yang sama insya Allah.
Baik, mungkin itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.